Kami memahami kebutuhan wanita muslimah untuk menemukan cantik seutuhnya. Ilmuwan kami membawa inovasi terkini melalui Avail FC Sanitary Pad di Indonesia. Yang halal, alami, dan teruji secara klinis. FC Sanitary Pad, pembalut dan panty liner halal pertama di Indonesia. Halo ladies, kamu tahu nggak? Kesehatan reproduksi itu penting banget loh untuk wanita. Sebagai kaum hawa, kita harus cerdas ya dalam memilih pembalut dan panty liner yang aman dan nyaman. Avail FC Sanitary Pad, pembalut dan panty liner halal pertama di Indonesia. Terbuat dari 100% kapas alami, daya serap maksimal, dan mengandung herbal yang teruji secara klinis. Avail FC Sanitary Pad, kebaikan dimulai dari yang halal. Kami memahami kebutuhan wanita muslimah untuk menemukan cantik seutuhnya. Ilmuwan kami membawa inovasi terkini melalui Avail FC Sanitary Pad di Indonesia. Yang halal, alami, dan teruji secara klinis. FC Sanitary Pad, pembalut dan panty liner halal pertama di Indonesia. Halo ladies, kamu tahu nggak? Kesehatan reproduksi itu penting banget loh untuk wanita. Sebagai kaum hawa, kita harus cerdas ya dalam memilih pembalut dan panty liner yang aman dan nyaman. Avail FC Sanitary Pad, pembalut dan panty liner halal pertama di Indonesia. Terbuat dari 100% kapas alami, daya serap maksimal, dan mengandung herbal yang teruji secara klinis. Avail FC Sanitary Pad, kebaikan dimulai dari yang halal. Kami memahami kebutuhan wanita muslimah untuk menemukan cantik seutuhnya. Ilmuwan kami membawa inovasi terkini melalui Avail FC Sanitary Pad di Indonesia. Yang halal, alami, dan teruji secara klinis. FC Sanitary Pad, pembalut dan panty liner halal pertama di Indonesia. Kamu tahu nggak? Kesehatan reproduksi itu penting banget loh untuk wanita.
Sebagai kaum hawa, kita harus cerdas ya dalam memilih pembalut dan panty liner yang aman dan nyaman. Avail FC Sanitary Pad, pembalut dan panty liner halal pertama di Indonesia. Terbuat dari 100% kapas alami, daya serap maksimal dan mengandung herbal yang teruji secara klinis. Avail FC Sanitary Pad, kebaikan dimulai dari yang halal. Halo ladies, kamu tahu nggak? Kesehatan reproduksi itu penting banget loh untuk wanita. Sebagai kaum hawa, kita harus cerdas ya dalam memilih pembalut dan panty liner yang aman dan nyaman. Avail FC Sanitary Pad, pembalut dan panty liner halal pertama di Indonesia. Terbuat dari 100% kapas alami, daya serap maksimal dan mengandung herbal yang teruji secara klinis. Avail FC Sanitary Pad, kebaikan dimulai dari yang halal. Halo ladies, kamu tahu nggak? Kesehatan reproduksi itu penting banget loh untuk wanita. Sebagai kaum hawa, kita harus cerdas ya dalam memilih pembalut dan panty liner yang aman dan nyaman. Avail FC Sanitary Pad, pembalut dan panty liner halal pertama di Indonesia. Terbuat dari 100% kapas alami, daya serap maksimal dan mengandung herbal yang teruji secara klinis. Avail FC Sanitary Pad, kebaikan dimulai dari yang halal. Halo ladies, kamu tahu nggak? Kesehatan reproduksi itu penting banget loh untuk wanita. Sebagai kaum hawa, kita harus cerdas ya dalam memilih pembalut dan panty liner yang aman dan nyaman. Avail FC Sanitary Pad, pembalut dan panty liner halal pertama di Indonesia. Terbuat dari 100% kapas alami, daya serap maksimal dan mengandung herbal yang teruji secara klinis. Avail FC Sanitary Pad, kebaikan dimulai dari yang halal. Kami memahami kebutuhan wanita muslimah untuk menemukan cantik seutuhnya. Ilmuwan kami membawa inovasi terkini melalui Avail FC Sanitary Pad di Indonesia. Yang halal, alami, dan teruji secara klinis. FC Sanitary Pad, pembalut dan panty liner halal pertama di Indonesia. Kami memahami kebutuhan wanita muslimah untuk menemukan cantik seutuhnya. Ilmuwan kami membawa inovasi terkini melalui Avail FC Sanitary Pad di Indonesia. Yang halal, alami, dan teruji secara klinis. FC Sanitary Pad, pembalut dan panty liner halal pertama di Indonesia.
Kami memahami kebutuhan wanita muslimah untuk menemukan cantik seutuhnya. Ilmuwan kami membawa inovasi terkini melalui Avail FC Sanitary Pad di Indonesia. Yang halal, alami, dan teruji secara klinis. FC Sanitary Pad, pembalut dan panty liner halal pertama di Indonesia. Kami memahami kebutuhan wanita muslimah untuk menemukan cantik seutuhnya. Ilmuwan kami membawa inovasi terkini melalui Avail FC Sanitary Pad di Indonesia. Yang halal, alami, dan teruji secara klinis. FC Sanitary Pad, pembalut dan panty liner halal pertama di Indonesia. Kami memahami kebutuhan wanita muslimah untuk menemukan cantik seutuhnya. Ilmuwan kami membawa inovasi terkini melalui Avail FC Sanitary Pad di Indonesia. Yang halal, alami, dan teruji secara klinis. FC Sanitary Pad, pembalut dan panty liner halal pertama di Indonesia. Kami memahami kebutuhan wanita muslimah untuk menemukan cantik seutuhnya. Ilmuwan kami membawa inovasi terkini melalui Avail FC Sanitary Pad di Indonesia. Yang halal, alami, dan teruji secara klinis. FC Sanitary Pad, pembalut dan panty liner halal pertama di Indonesia. Kami memahami kebutuhan wanita muslimah untuk menemukan cantik seutuhnya. Ilmuwan kami membawa inovasi terkini melalui Avail FC Sanitary Pad di Indonesia. Yang halal, alami, dan teruji secara klinis. FC Sanitary Pad, pembalut dan panty liner halal pertama di Indonesia. Selamat pagi good morning. Semuanya. Wow, Biasanya luar kita biasa. ketemunya siang ya, Iya. jam 1 atau jam 2. Hari ini kita Hari ini pagi-pagi. pagi-pagi spesial menemani ibu-ibu masak. Wow. Tapi jangan lupa nanti
Gosong. Mungkin yang lagi sarapan nasi uduk, Iya. Nasi uduk nih. sandwich. Iya. Sandwich, ya. Biasa sarapan apa pagi-pagi? Kalau saya biasanya kalau pagi sarapannya di Malaysia dulu. Oh. Sekarang? Kalau sekarang. Oh itu dulu. Iya, Sekarang dulu. Kalau sekarang Ditanya suka sarapannya- beda ya? menunya. Bapak kan nyambung ya. Tanya menunya apa sarapan? Keselnya gitu ya, Bang. Sarapan menunya apa? Kalau saya sarapannya lontong sayur. Lontong sayur. Bapak Arta? Nasi Padang. Kalau bapak sarapannya apa? Kalau saya biasanya roti. Wih, kenapa tuh? Kenapa? Karena nggak ada makanan lain. Nggak biasa, saya nggak biasa sarapan sebenarnya. Oh gitu. Tapi Jadi, kopi aja cukup ya? roti sama kopi. Oh, kopi. Wih. Sama apa lagi? Ya, sama ditemenin istri lah. Iya. Itu udah sarapan paling indah di pagi hari. Paling enak. Kalau saya juga sih biasanya sereal juga. Oh, Sereal. Kok makin lama makin naik ya tadi Nambah lontong? ya, nggak mau kalah tadi lontong, sereal. Bapak ada nambah nggak? Enggak, nasi Padang udah cukup. Itu udah mengenyangkan sampai makan Kalau siang. kalau itu udah makan siang bukan sarapan lagi. Kita Pak. satu hari full ya makannya udah ya. Di jamak ya. Ini kok ngomong makanan. Oke, kita sapa-sapa dulu dong Sapa-sapa teman-teman yang ada dulu. hari ini. Acara apa ya kira-kira ya? Hari ini acara spesial. Biasa. Nama programnya Nama programnya Halo Halo Dokter. Obrolan sehat. Bareng Dokter Chandra. Iya, sebelum kita mulai kita sapa-sapa seperti Iya, biasa. Dari mana aja yang sudah Yes, nonton. betul. Yang belum sapa-sapa langsung munculkan Iya. saya dari ini, saya dari ini. Saya dari ini, saya dari tadi, Betul. dari tadi di sini. Dari Iya, sini. boleh. Langsung tulis Mana di aja kolom sebutkan nama komentar. daerah, nanti kita akan sapa. Yes. Oke, nah ini ada yang dari Jogja. Jogja. Halo, Jogja. Jogja. Terus ada dari Papua juga. Papua. Gila, Ada dari Kupang NTT. Kupang NTT. Ada dari Ambarawa. Ambarawa, Semarang. Pekalongan. Pekalongan, Jawa Tengah. Semarang. Semarang. Cirebon. Cirebon. Bengkulu. Bengkulu. Demak. Ayo Bu, merapat Bu. Ayo Bu, merapat Bu. Bengkulu. Kita udah kayak terminal ini ya. Bogor juga ada, semuanya hadir. Terus ada dari Cilacap, Cilacap. ya kan? Dari Banjarmasin, Banjarmasin. Surabaya, pokoknya seluruh affiliate Medan, Indonesia. Medan juga ada, Lampung juga ada, Jombang juga ada. Wow. Ya kan, Ungaran, wah pokoknya Malaysia juga ada. Malaysia juga Malaysia. ada. Mr. Andy. Mr. Andy, Yoi. tetangga kita. Halo Mr. ya. Andy, Halo, apa Mr. kabar? Iya, sehat-sehat selalu di Malaysia Iya. Mister ya. Kita kangen nih sama Mister Edi ya. Betul, kangen di sini ya mau Iya. ngobrol. Iya. Nanti seputar perbincangan ya. Wah itu kayak tentang boleh tuh. Nanti next kita organik. bincang sekarang lah. Iya. Ini kita lagi ngomongin Iya, yang mungkin teman-teman yang mau tanya jawab boleh langsung Yes. ketik di kolom Iya. komentar ya. kita mau acara apa ya? Acara live. Oh. Mau acara apa? Acara live. Iya. Nanti saat segmen kedua di acara Yes, Halo betul. Docan itu semua yang ingin bertanya bisa langsung Iya. ketik di kolom komentar. Betul. Ya kan? Jadi biar pertanyaan-pertanyaan itu nanti akan ada yang dipilih untuk dijawab langsung. Ya? Oh, Betul. luar biasa. Nah, kira-kira ini pembicaranya ada siapa Wow. yang bakal ditampilkan? Di segmen kedua nanti ada Mr. Jerry. Wow. Dan ada Dr. Chandra. Tentunya. Luar biasa. Dan yang terakhir nih. Kita ada bintang tamu Bintang juga tamu. luar biasa. Bintang tamu ini emang saya lihat dia selalu sepedaan sekarang. Sepedaan, hobinya Olahraga hobi ya, baru ya hobi sekarang sepedaan. ya. Pandemi Artis masih ya. tetap, ya kan? Sinetron masih tetap. Tetap. Nah, pasti kira-kira tahu dong. Tahu. Istri siapa kata tadi? Istrinya siapa? Istrinya siapa tadi? Istrinya Berarti sinetron. suaminya. Yang di sinetron. Istrinya suaminya. Raisa bukan Raisa. Bukan. Terus siapa? Tadi ada yang bilang yang suami siapa ya? Suaminya siapa? Pokoknya suami istrinya orang. Suami istrinya orang. Oh, Suaminya Igo. bukan yang di sinetron. Siapa Yang tadi sinetron? kita dikasih clue ya. Udah. Bang Idoy, Bang Idoy. Bang Idoy. Ya nanti ada Natalie Sarah. Wow, luar biasa. Iya, karena ini luar biasa ya ternyata Halo Docan ditemani artis ya. Dan jangan lupa hari ini kita juga akan bagi-bagi voucher. Bagi-bagi ya. voucher ya. Kita Nanti bakal bagi voucher untuk 5 orang. Yes. Nah, untuk 2 voucher kita akan bagikan untuk yang share. Betul. Jadi jangan lupa di share, Like, komen semuanya ya. Yes, Nanti betul. kita akan pilih 2 orang beruntung dapat voucher belanja ya. Iya, betul. Langsung saja di share. dan kita juga ada punya 3 pertanyaan ada nanti 3 ya di pertanyaan akhir nanti di akhir acara. acara. Jadi Simak, stay tune simak. ya sampai Benar, simak. akhir. Iya. Yes. Simak banget. Simak apa pembahasan dari Dr. Chandra Yes. dan Pak Jerry dan Natalie Sarah. Yes. Maka pertanyaannya ada di seputar
itu. Ada Betul ya, banget. segmen itu. Nah, Jadi, ini jangan lupa. ngomong-ngomong kita flashback dulu nih. Yes. Kayak kemarin kita udah acara live Udah acara live lagi Apple pengumuman Leadership ya, Award. Apple Leadership. Iya. Nah ternyata respon yang sekarang ini Luar luar biasa. biasa. Luar biasa ya. Apalagi yang sekarang yang favorit Oh, sosial favorit media. sosial. Wow. Itu Ketat udah persaingannya ketat loh. Masing-masing Like, pilkada like. serentak. Iya kayak pilkada Iya. serentak ya. Emang Iya. musimnya pilkada. Favorit sosial media pun juga sama. Betul. Wah kayak ketat gitu. Suaranya Like-nya mepet lah sampai seribu sekarang udah pada seribu. hari pertama di-upload udah ada ratusan yang Iya. like. Sekarang udah 1000. Sekarang udah 1000. Luar biasa. Baru berapa hari? Berarti antusias yang di favorit sosial media luar biasa. Betul. Nah, emang perlu ada tim ses kayaknya. Betul, betul. Kayaknya ada tim ses semua. Betul, kayaknya ada tim ses semua nih, ya kan? Tapi kita ingatkan lagi penutupan di sosial media ya. Itu tanggal berapa Pak Sadir? Tanggal 30 November ya. Oh, 30 November ya. Penutupan terakhir ya. Jam berapa? Jam 1 siang. Oke, jam 1 siang. Siang itu kita sudah close untuk favorit of Social social media. media ya. Oke, jadi Dan yang jangan lupa ini juga ya. nanti acara tanggal 12 Desember nanti. 12 Iya, Desember 12 ya, Ya. itu live ya jam 1 siang waktu Jakarta. Iya. Itu Ya. jangan lupa share dan semua untuk kandidat ya nominator Wah, dari betul. sosial media dan Semuanya. Semua. akan ada tampil di situ juga di Yes. acara tanggal 12. Jadi share semuanya ke teman-teman mitra-mitra semuanya ya. Dan banjir hadiah. Banjir hadiah. Wow, Ya. ada 20 voucher Indomart. Pokoknya ini semua untuk Avelian Dan ya. satu emas. luar Logam biasa. mulia. Iya. Ya, silakan pantengin terus Facebook PT Avail Elok Indonesia. Oke ya, ini udah hampir 106. Udah 106 ya. Wah, Wow, ini luar antusias biasa. untuk di acara Antusiasnya. Halo Docan ini udah Ternyata udah banyak ya. Sudah banyak, luar biasa. Luar biasa. Mm-mm. Mantap sekali. Kita ngomongnya sudah berbeda ya. Iya. Luar biasa. Ya, kita lihat ya Dari teman-teman mana yang lagi? Dari mana lagi? Ada NTB, Dari mana lagi Padang, semuanya? Magelang semuanya, Yes. pokoknya seluruh Avelian yang ada di Indonesia ya. Iya, kami menyapa dari iya. Jakarta Iya, ya. betul. Ya terima kasih sudah nonton ya Iya. sampai akhir kalau Sampai bisa ya akhir karena ada kalau bisa. pertanyaan dan ada bagi-bagian ya. Yes. Oke. Siapkan daftar pertanyaan Anda dan Iya. ketik di kolom komentar apa yang ingin Anda tanya seputar organ intim wanita nanti akan dikupas tuntas oleh Dr. Chandra. Chandra, lumayan Nah. hari ini luar biasa. Betul. Kita akan mengupas tuntas tentang FC Sanitary Pad kita ya. Yes. Nanti kayaknya bakal ada demo-demo. Ada Demo-demo. Bukan demo yang ada di luar. Omnibus Law, bukan. bukan, Omnibus Law. Ini demo untuk apa sih keunggulan dari produk itu? Ah. Nanti akan dikupas tuntas. Iya oleh- betul sama Dr. Chandra ya. Yes. Kedua ya. Jadi kalau demo-demo itu kan nggak boleh. Iya, Wah, demo nggak boleh. Bapak mau ngomong ya? Silakan Pak. Saya pikir nggak Bapak. boleh ya? Iya demo nggak boleh. Nanti semuanya kalau demo, nanti Satpol PP datang. Iya. Demo masak aja kita. Iya, demo masak boleh ya. Udah jadi kita makan lah. Ah. Ya. Oke, langsung aja. Langsung kemana? Kita pulang. Baru mulai. Iya. Kayaknya kita lihat dulu kita semua sudah 104. Kayaknya Sudah sudah 104 ya. Sudah saatnya kita mulai masuk ke inti acara. ya. Betul banget. Ini Jadi siapin kopi ya yang lagi masak, tetap masak bisa sambil dengar Iya. ya, jangan Yes. ditinggal masakannya. Iya, nanti bisa Nanti meleduk. angus. Iya, angus ya, Angus. mungkin tempe gosong ya. Tempe gosong, tahu gosong, Iya. ikan gosong, Iya. sayur gosong. Iya. Apa lagi? Pak? Ya udah, pokoknya langsung aja ke segmen 2 ya. Iya. Ya. Oke, jangan kemana-mana, tetap nonton terus acara ini Di ya. Halo Docan. Halo Docan. Setelah yang satu ini. Kami memahami kebutuhan wanita muslimah untuk menemukan cantik seutuhnya. Ilmuwan kami membawa inovasi terkini melalui Avail FC Sanitary Pad di Indonesia yang halal, alami, dan teruji secara klinis. FC Sanitary Pad, pembalut dan panty liner halal pertama di Indonesia. Halo ladies, kamu tahu nggak? Kesehatan
reproduksi itu penting banget loh untuk wanita. Sebagai kaum hawa, kita harus cerdas ya dalam memilih pembalut dan ventilainer yang aman dan nyaman. Avail FC Sanitary Pad, pembalut dan ventilainer halal pertama di Indonesia. Terbuat dari 100% kapas alami, daya serap maksimal dan mengandung herbal yang teruji secara klinis. Avail FC Sanitary Pad, kebaikan dimulai dari yang halal. Saturday morning untuk semua Avalian dari seluruh Indonesia. Hari ini halo. Obrolan sehat. Luar biasa banget. Ulala, halo, halo, halo. Cetar, cetar, cetar. Iya, iya. Coba, coba tepuk tangan. Yes, yes. Rakyatku, Banyak ya ternyata rakyat kita di sini ya. banget, ramai banget, seru di sini. Seru. Sekali lagi, sekali lagi, sekali lagi. Kurang. Yes. Rusuh ya, rusuh. Yes. Orangnya yang nggak banyak tuh. Untuk Ada sesuai ya. Jangan sampai kita ntar di demo lagi ya Mbak Natali, karena kan kita lagi proses untuk bagaimana mencegah pencegahan pandemi juga ya COVID-19 di luar sana. Nah, hari ini Natali Sarah telah bergabung dengan kita dalam obrolan sehat bersama Dr. Chandra. Nah, luar biasa sekali. Silakan duduk, Mbak Natali. halo semuanya, assalamualaikum semuanya, halo. Gimana nih sini? Yes, bisa di situ. Luar biasa ya, Natali Sarah selalu menjadi bintang tamu kita ya. Datang lagi ke Avail akhirnya ya. Weh, happy banget kita. Sekali lagi untuk semua Availian ya. Iya, buat Avalian. Mungkin mau nyapa-nyapa Availian kita dulu. Hai Avalian semuanya, sehat ya, semoga selalu sehat dan juga penuh berkah. Amin. Amin. Makan vitaminnya segala macam semuanya. Bersih juga jangan lupa. Yes, apalagi dalam masa-masa seperti ini ya. Makanya memang dari Avail kita menghadirkan acara-acara untuk mendukung kesehatan bagi masyarakat Indonesia. Yes, terima kasih banget ya Natali Sarah juga udah hadir dengan kita. Nah, kesibukannya lagi sibuk apa nih? Kita lihat Natali lagi sibuk sinetron. Bisnis juga iya. Ya kan ya, mungkin diceritain untuk seluruh Availian. Masih sih, tapi aku nggak mau terlalu banyak kayak dulu. Jadi kalau sinetron karena udah fokusnya udah setiap hari Senin sampai Sabtu masih kan dunia terbalik gitu. Nah, jadi di luar itu aku ngurus keluarga. Tapi kalau bisnis juga cuma 2 minggu sekali aku ke Bandung. Ada kuliner, bisnis kuliner. Yes, tetap kulineran juga ya. Tetap harus nikmatin hidup juga ya. Bener banget itu ya. Kalau ngomongin tentang kesibukan, bagi-bagi waktunya gimana Mbak Natali? Bagi-bagi waktu sebenarnya nggak sesibuk orang yang pikirin gitu. Karena syuting aja sekarang udah jam sehat ya. Jadi itu kadang palingan pagi, pulang jam 6, jam 7 malam. Udah kayak... Enggak sampai pagi lagi. Dulu kan sampai pagi. Enggak kayak gitu lagi ya. Pemain dan kru. Jadi terus kalau misalkan ada waktu yang siangnya, Mhm. paginya aku bisa olahraga, hobi baru nih. Yes, lagi goesan ya. Iya, udah gitu, entah trekking, naik gunung, apa gitu. Jadi dinikmati tapi yang ada faedahnya juga gitu, yang ada manfaatnya juga. Luar biasa sekali. Jadi aktivitas tetap lancar, keluarganya juga tetap harus dijaga ya, karena itu tanggung jawab juga ya. Dan tentunya harus menjaga kesehatan. Iya. Rajin goes ya. Nah, kalau kita berbicara tentang Natali Sarah ya, sosok spesial hari ini yang kita hadirkan di studio PT Avail Elok Indonesia. Natali ini ada yang berubah ya. Iya. Looknya, spesialnya semakin luar biasa, semakin syar'i ya.
Bisa cerita ke seluruh Avalian fans-fansnya ini nih, semua Avalian kita ngefans banget nih sama Tapi tetap cuawaannya. tetep ya. Jadi Proses-prosesnya proses berhijrah untuk seorang Natali Sarah. Jadi hijrahnya itu udah 2 tahun lalu ya, kurang lebih 2 tahun lalu, 2 tahun lebih ya pokoknya. Jadi waktu itu dari sini juga, jadi waktu itu Dari acara Avail juga ya. Avail, jadi waktu acara Abby Series Cosmetics Syuting, itu, kita ada syuting ya. kan itu pakai hijab, aduh keren banget ya. Kewajibannya harus dipakai hijab ya, padahal saat itu Mbak Natali belum berhijab. Karakternya juga nggak berhijab. Iya. Pengen banget kan syuting, tiba-tiba produsernya enak itu aku berhijab itu bisa kali ya join aja ya Mbak Lea ya Mbak Lea jadi udah nggak tahu kebetulan yang pas di dunia terbalik ini Alhamdulillah. karakter aku bisa dirubah apa sama keinginannya udah aku mau hijrah mau berhijab terus kata produser yakin kamu lu udah yakin banget yaudah akhirnya dibikin cerita dan hijrah. Kalau prosesnya sendiri sih memang keinginannya udah lama ya. Emang udah ada keinginan dan niatnya Iya. juga ya. Jadi memang pemantapannya tuh ya waktu 2 tahun lalu itu yang udah bener emang udah beneran kepengen banget. Benar-benar mau untuk hijrah gitu ya. Dan semuanya dikasih jalan yang terbaik dibuat Sama Allah ya. Kita, Masya Allah deh, alhamdulillah. Alhamdulillah sekali, ternyata Avail juga ada andilnya dalam hijrahnya Natali Sarah ya. Wah. Kayaknya nih Alhamdulillah banget ya. Nah, hari ini kan kita mau obrolin tentang kesehatan ya, Mbak Natali sendiri. Kalau goesan tuh ya, kalau lagi goesan pasti keringetan dan lain sebagainya ya, lembab. Nah, kalau kita ngobrol-ngobrol tentang hari ini yang kita akan bahas lebih dalam tentang area MISPI ya. Ada area kewanitaan yang ada problem tersendiri nggak untuk Natali Sarah? aku sih sebenarnya problem ada ya, tapi itu memang aku punya kista yang timbul terus aku punya masalah keputihan juga yang kesehariannya ya Yang biasanya dialami normal ya sama wanita. sebenarnya sih normal, cuma kalau misalkan kita nemu yang udah warnanya berbeda atau juga baunya berbeda kan itu harus was-was ya sebenarnya ya. Yes. Alhamdulillah dari dulu aku tuh ini tuh aku di sini bukan jadi model ala-ala ya. Aku beneran nih kalau belum pada tahu ceritanya, jadi aku mau ngasih tahu aku tuh beneran pakai Avail, beneran pakai Avail ya. Pakai Avail. Konsumen setia ya gitu ya. Iya banget. Makanya aku yang nyari, makanya bisa ketemu. Ya boleh. Nggak apa ya cerita. Yes. Jadi dari dulu tuh dari tahun 2013 atau 2012 akhir gitu. 2013 pertama kali pakai pembalut ya. Aku tuh punya salon kan. Sepupu aku pakai, terus aku pas lagi minta pelan, saya enak nih, nyaman nih. Kami memahami kebutuhan wanita muslimah untuk menemukan cantik seutuhnya. Itu kata. Ilmuwan kami membawa inovasi terkini melalui Avail FC Sanitary Pad di Indonesia yang halal, alami, dan teruji secara klinis.
FC Sanitary Pad, pembalut dan panty liner halal pertama di Indonesia. Halo ladies, kamu tahu nggak? Kesehatan reproduksi itu penting banget loh untuk wanita. Sebagai kaum hawa, kita harus cerdas ya dalam memilih pembalut dan panty liner yang aman dan nyaman. Avail FC Sanitary Pad, pembalut dan panty liner halal pertama di Indonesia. Terbuat dari 100% kapas alami, daya serap maksimal dan mengandung herbal yang teruji secara klinis. Avail FC Sanitary Pad, kebaikan dimulai dari yang halal. Udah pada kumpul semua kan? Kita olahraga yuk, cari keringat. Enggak deh, gue lagi dapet nih. Kok kalau gue olahraga yang ada gue tembus lagi. Lu belum nyobain pembalut Avail ya? Itu loh pembalut herbal yang bersertifikat halal. Wah, belum sih. Emangnya apa sih kelebihannya dari pembalut biasa? Ada dong. Pertama, pembalutnya itu sudah bersertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Dan kedua, sudah terdaftar loh di Kementerian Kesehatan. Jadi aman. Gak cuma itu aja. Pembalut Avail ini membantu mengatasi nyeri pada santai, mengatasi keputihan, dan membuat santai kita jadi lebih teratur. Ini aku lagi pakai. Nyaman banget dipakai. Wah, coba dong. Aku penasaran nih. Nih, masih ini. Ntar kamu cobain ya. Oh, ini tuh rahasianya. Oke deh, aku bawa pulang dulu ya. Oke. Yuk semuanya beralih ke pembalut Avail dan rasakan manfaatnya. Lagi dengan kita di sini ya. Bapak Ibu semuanya lihat di sini kita mau apa? Bukan mau masak, tenang ya. Ini obrolan sehat bersama Dokter Chandra. Kita nggak ada demo masak nih Bapak Ibu semuanya ya. Mentang-mentang kita lagi Sabtu ceria ya. Biasanya kan acara-acara di TV masak tuh ya. Nanti aja tapi kita di sini mau apa? Tenang ya. Tapi ngomong-ngomong tadi ya kita kalau kita bahas dikit nih tentang permasalahan kesehatan wanita ya. Ada keputihan, gatal juga ya. Dan kebanyakan biasanya dianggap sepele gitu loh Mbak Nat. Iya kan? Karena dianggap bukan sesuatu yang penting banget. Biasa aja. Nanti kalau ada problem yang mungkin ya kita udah gede atau kayak gimana baru gila-gila sendiri ya kan. Ada sih temen aku yang begitu, tapi ada juga yang mereka itu kayak malu. Yes, betul. Nanya. Betul. Sebenarnya sih nggak ada begini nanya. Maksudnya Nanya ke teman aja malu, tapi ke dokter sama apalagi ya. Jadi mendingan ya sebenarnya kalau kita buat temen yang ngerti dikit nggak ada salahnya buat ngasih tahu teman coba periksa ke dokter. Yes. Gitu. Kadang-kadang mereka juga kayak malu sih rata-rata ada yang malu, ada yang canggung gitu buat ngomongin. Padahal itu penting banget. Iya benar dianggap satu momok juga bagi wanita ya. Nah, ini kita ada satu video ya untuk semua Availian ya tentang seperti apa keadaan kalau wanita nih lagi ada problemnya. Ya kan? Nah, kita munculin ya. Nah, itu ngapain tuh ya? Ini tanpa kita lagi nggak membuat sesuatu yang pornografi dan porno aksi, tapi cuma mau kasih lihat ke seluruh Availian yang lagi nonton. Ini nih yang selalu dialami wanita ternyata. Kan Ya. enak juga dilihatnya kan ya. Kalau Betul. yang lihat laki, Apalagi di tempat umum gitu loh ya Nat. Karena kan di tempat umum ini kayaknya lagi di kereta deh ya, ada di tempat-tempat umum seperti itu dan ternyata memang bisa dialami oleh semua wanita.
mau dia muda, ya tua ataupun apapun itu ternyata mengalami hal-hal seperti ini, ya, dan yang dianggap sepele. Oleh sebab itu hari ini kita mendatangkan ahlinya nih, Mbak Nat ya, ahlinya yang super cetar membahana supaya bisa membagi ilmunya, jadi ilmu beliau ke semua avalian yang mungkin aja, ya kan, semua wanita punya problem yang sama, ya. Yes, bisa nanya-nanya. Kita undang aja orang yang hebat luar biasa ini. Beliau adalah product consultant dari PT Avail Indonesia, Dr. Chandra. Mari dok, silakan dok. Yes, cetar banget dokter hari ini. Oh, nggak pengen ke ini dong dengan Mbak Natali. Aku jadi puyeng nih, yang artis yang mana ya? Iya kan ini artis juga ya Mbak Nat. Kan harusnya. Dokter cantik. Dokter Chandra cantik ya. Apa yang nggak begitu kenali karena dulu berbeza Banget ya. Perubahannya. Mbak Natali dulu saya panggilannya Docan Gan. Udah apa tuh? Dokter Chandra ganteng. Oh enggak. Setelah masuk ke Avail, jadi docannya beneran, dokter cantik. Makanya jangan jauh-jauh dari Avail. Yes. Akan membuat kita cantik. Perubahannya nih ya. Semuanya. Cantik loh beneran. Ya aku kebalut nih. Oh, jadi Luar biasa. enak hati. Dokter jangan kemana-mana, ntar diajak syuting ya. Ah. Nah, kalian semuanya ini kita udah bersama dengan Ibu Dokter Chandra yang hari ini akan kita ngobrol-ngobrol tentang kesehatan nih dok. Iya. Yang Mbak Natali juga tadi udah tanya-tanya ya, ada problem dan lain sebagainya. Nanti beliau juga akan bertanya langsung sama dokter. Nah, dokter ada yang ingin disampaikan tentang kewanitaan atau problem-problem tuh tadi keputihan, gatel ya, yang dianggap sepele. Kita juga tadi ada video dok. Nah itu karena apa sih sebenarnya dok? Iya, tadi saya lihat video itu kaget juga ya, di tempat umum wanita tuh berani saking nggak tahannya itu kan, betul. sampai garuk-garuk gitu. Kalau kita di tempat umum kan agak-agak risih, tapi mungkin saking nggak ketahan ya. Gitu. Dan itu memang bisa terjadi pada hampir setiap wanita. Karena memang ini fakta memang membuktikan bahwa 80% wanita di seluruh dunia itu bisa mengalami keputihan. 80%. Yang 20% bukan berarti tidak ya, tapi yang 20% ini masih berpotensi juga untuk mengalami keputihan. Nah, tapi keputihannya ini kan keputihan memang tidak selalu berarti tidak baik ya. Ada keputihan yang normal, ada keputihan yang tidak normal. Nah, keputihan normal itu sebenarnya biasa dialami oleh wanita. Terutama pada wanita-wanita yang memang mengalami kelelahan. Kemudian pada masa capek muncul tuh. Nah, pada masa subur, kemudian menjelang dan sesudah mens. Kehamilan juga bisa menyebabkan satu keputihan. Orang lagi hamil juga bisa. Iya, tapi tandanya adalah keputihannya bening, tidak berbau, dan rata-rata juga tidak. Kalau kekentalan tergantung ya dari kita banyak minum atau tidaknya gitu. Kadang-kadang tadi saya dengar agak becek gimana gitu ya. Mbak Natali suka goes, terus suka trekking gitu kan. Itu juga setelah lakukan itu kadang-kadang kalau terlalu lelah, terlalu ini suka keputihan juga nggak Mbak? Tapi kan keputihannya normal dong karena suka jaga kan. Tadi katanya sudah sering menggunakan produk yang baik ya Pak. Betul. Nah ini sebenarnya ada contoh di depan udah ada contohnya ini ya dok. Iya. Oke ini oke. Ya, bukan demo kerusuhan. Iya. Ini yang bening itu seperti ini nih. Kelihatan nggak ya di kamera? Ya. Iya, ini yang seperti bening. Ya, tapi nggak kuning ini ya warnanya bening. Ya kurang lebih kayak gini ya dok ya. Ya, bening. Ini yang apa tadi dok? Yang normal. Normal. Tapi lihatnya jangan di celana. Karena kadang-kadang wanita lihatnya tuh di celana kan, wah ada bercak keputihan. Iya. Kenapa? Karena di Melihat celana barangnya itu sendiri aja kadang-kadang langsung shock dok. pingsan. Apalagi kalau bentuknya sudah gini-gini ya. Iya benar. Apalagi kalau nggak pakai produk apa ya. Bentuknya sudah Ini boleh saya taruh dokter, boleh. saya takut minum. Bapak. Iya. Nah, ini yang tadi yang nggak normal ya dok? Ini normal. Maaf. Iya kita sering salah. Iya maaf. Saya pesankan jangan lihat di celana karena kalau di celana dalam sudah ada peroksidase, jadi warnanya sudah berubah. Kuning, udah jadi kuning, ya. kemudian juga kan ada zat-zat kimia yang menempel di serat celana itu juga akan membuat
perubahan dari, warna di situ, ini sudah gradasi berubah. ya. Iya, oleh karena itu Gila, ada perubahan lihatnya warna di bagaimana situ. rajin-rajin wanita ini ceboknya bukan hanya siram flash Agak saja, ngilu tapi ya juga ngomongin kalau agak itu ya. dipegang, dibersihkan. Tapi pastikan tangannya harus cuci bersih dulu. Penting banget itu. Jangan sampai habis megang cabai terus kemudian langsung Panas ya lumayan. itu Pemanasan itu dok, Itu, biasanya langsung pemanasan. Panas. Iya panas artinya. Nah dok, kalau yang ini kayak apa nih dok? Nah, kalau yang ini dari keputihan ya kita Iya. ngomongnya. Keputihan Sebentar. Ada definisi keputihan dulu. Oh oke. Keputihan itu adalah keluarnya cairan dari vagina tapi yang bukan darah. Catat. Jadi yang bukan darah. Jadi Bukan segala darah. sesuatu yang keluar dari vagina yang bukan darah. Baik. Ya. Jadi tapi yang dihasilkan oleh tubuh ya, bukan yang disemprot oleh orang lain. Ya Allah dok, hari Sabtu ya, lagi hari Sabtu ya. Ini yang ngomong dokter loh. Iya, bener. Kalau kita yang ngomong, iya. Kalau kita yang ngomong bela, iya. Apalagi sebentar malam, langsung kita coba. Jadi yang dihasilkan oleh tubuhnya bukan yang kembali lagi. Iya, kembali lagi. Iya, dok fokus dok. Ini yang normal tadi. Iya, normal. Kalau misalnya keputihan yang normal ini juga kalau lalu berlebih dan tidak cepat diatasi, misalnya wanitanya kelelahan tapi tidak cepat menanggulangi kelelahannya, ataupun juga menstruasi pada saat menjelang menstruasi dia akan keluar cairan normal seperti ini. Betul. Nanti pada saat menstruasinya dia menggunakan pembalut yang tidak tepat atau kebersihannya tidak dijaga, setelah menstruasi bisa jadi keputihannya justru berubah. keputihan yang Tidak normal, begitu dok. Misalnya tumbuh jamur. Nah, kalau jamur biasanya Ya Allah. seperti ini, putih berbuih, Putih susu ya dok. Iya, dan rasanya biasanya gatal. Penyebabnya jamur ya dok. Jamur, Kalau Candida putih seperti albicans. ini ya. Coba ya. Iya. Candida albicans. Oke. Oh susah ya. Namanya aja susah ya. Nah, ini dia putih begini dan berbuih biasanya. Dan itu my God. ya bisa berbau. Baunya biasanya agak bau-bau asam. Ikan asin nggak? Belum, nanti. Belum. Oke. Sebentar lagi. Iya. Nah, Oke. kalau misalnya ini pun tidak teratasi, dia akan mengganggu lingkungannya. Bisa juga timbul infeksi dari bakteri. Apalagi pada saat Bakteri kalau dia berubah warna. Iya, pada saat dia mens, kebersihannya tidak dijaga, darah itu kan menjadi media yang bagus untuk bakteri. Perkembangan bakteri. Ya, bakteri yang jahat, ya, bakteri vaginalis dia akan bisa membuat satu infeksi berubah jadi warna kuning gini. Nah, ini biasanya sudah ada rasa gatal juga, kemudian Panas bau nggak? ikan asin. Ini munculnya di sini. Ya kalau masakan Padang enak ya dok. Tapi kalau ini agak gimana gitu ya. Oke. Ya. Dan ini biasanya disertai rasa terbakar, rasa terbakar seperti itu. Jadi benar-benar bikin rasa tidak nyaman bagi seorang wanita. Ribet ya, oke. Ada Lanjut lagi dok, apa kalau lagi ini dok? yang warnanya sudah kayak gini nih, hijau. Hijau, ternyata bisa jadi warna hijau juga ya dok. Ini disebabkan biasanya oleh, ya bisa sih, nanti tinggal tambahin, dikumpulin, tambahin ini gula merah, santan, jadi cendol. Enak. Mana tadi bilang klepon, kalau aku bilangnya kena cendol. Hijaunya soalnya hijau manis gimana gitu ya. Hijau memang hijau, jadi ini disebabkan oleh parah ya dok kalau warnanya begini. disebabkan oleh parasit, Trichomonas vaginalis. Jadi Jadi ini juga kayak gini udah sakit kali, maksudnya udah bukan kayaknya. Iya. Itu udah jadi sebenarnya ini bukan menggambarkan tingkatan tapi penyebabnya. Oke. Jadi ini oleh jamur. Jadi setiap ada penyebabnya, dia ada memberikan nuansa yang makanya berbeda, kalau yang ke dokter warna yang biasanya berbeda. ditanya warna keputihannya apa sebelum dibuka dijebebekin gitu, biasanya ditanya dulu keputihannya warnanya apa. Enggak rasanya jelas kalau apa. aku dok. Gak usah nanya ke gua dok. Ini aku sekalian mau curhat ya. Iya, boleh. Kista nih dok ya. Nah, Oke. nah di kista itu dokternya pasti nanya. Jadi waktu itu Ditanya banyak hal ya mbak iya, Natia. dari keputihan sampai rasa nyeri atau apa yang dialami setiap harinya. Tapi jadi dulu tuh 2011 aku punya kista, terus diobatin sembuh. Nah, makanya pas tiap hari aku pakai Avail yang Pentiliner ini nyaman banget. Yang ini ya. Iya, pas pertama kali pakai tuh kayak
keputihannya kayak keluar yang berlebihan gitu loh. Lebih banyak Kayak keluarnya ya? ngebersihin gitu. Oke, Nah, oke. setelah kesiniannya udah biasa aja sih, kayak keputihan biasa, tapi tetap nyaman gitu. Udah seperti yang sesuai yang dijelasin sama Iya, dokter ya, iya, model-modelnya yang kayak kita harus gini ya. tiap hari ganti berapa Normal-normalnya kali, ya. Oke, Jadi oke, satu oke. testimoni yang sangat luar biasa bagaimana wanita penting sekali untuk menjaga kebersihan area Organ vagina. vitalnya ya. Satu-satunya soalnya itu. Iya. Nggak ada donor ya. Bahaya, Nggak ada itu bahaya. donor-donornya soalnya kalau Dan itu ya. benar-benar mengawal sebenarnya kehidupan atau kesehatan wanita. Oh begitu dong. Jadi kesehatan organ vital ternyata penting banget bagi seorang wanita. Sangat Kenapa penting. dok itu? Kenapa? Karena memang gini, kita kembali dulu ke keputihan ya. Oh, boleh, Banyak boleh. orang yang wanita permasalahan itu yang paling banyak adalah keputihan, gangguan menstruasi, ya kan? Kemudian juga gangguan kesuburan. Ya. Semua ini sebenarnya kan kalau ditanya penyebabnya apa sih? Oh, kalau keputihan karena pakai baju terlalu ketat. Bisa. Terlalu lelah, ya. Terus kemudian nanti kalau misalnya ini makan yang tidak baik, itu semua memang berhubungan. Makan timun dok. Ya, Kalau makan timun makanya. bikin becek itu benar nggak dok? Nanti ya. Enggak, soalnya banyak yang bilang seperti itu. Dok. Mitos-mitos yang seperti itu harus kita luruskan ya. Enggak ya. Oh, makan terasi jadi bau terasi enggak juga ya? Aku suka timun nanas enggak. Jadi kalau yang Nggak kering baru ya. minum minyak dong Pak. Ya Allah. Ya kan kalau bisa begitu ya kan. Nah, sebenarnya kondisi yang kayak gini ini, kondisi itu tadi sebenarnya satu hubungannya adalah dengan lingkungan yang baik untuk area reproduksi kita. Yes. Lingkungan bukan lingkungan berarti harus lingkungan yang bebas dari polusi gitu-gitu. Lingkungan di sini adalah ditandai dengan derajat keasaman atau pH. Apa itu? Apa itu pH? Banyak pH pasti itu, orang yang nggak iya. tahu. Kita aja nggak tahu. Yang mana tahu nggak pH? Kalau udah tahu dikit ya. Iya, pH itu adalah derajat keasaman yang menentukan lingkungan yang tepat untuk organ kita bekerja dengan baik. Oke, Ya, oke. kayak contohnya kita deh, kalau misalnya Mbak Natali, kalau misalnya syuting enaknya di tempat yang panas atau di tempat yang dingin atau tempat sejuk? Sejuk dingin. Kalau aku Dingin suka yang ya. panas. Saya nggak nanya ke Pak Jen kan? Oh iya. Oh iya. Sebentar, Udah. Pak. Ya udah. Oh ya ibu ya. Oke. Kalau dipaksa di tempat panas bisa memberikan yang terbaik atau gimana Mbak? Iya, pokoknya kalau di mana tetap aku nyari tempat yang sejuk lah. Tetap ya, Nyaman. bisa Tetap memberikan nyari yang yang terbaik tapi dingin. terpaksa dan akhirnya malah justru membuat satu dampak yang kurang baik ya. Sama sel tubuh kita gitu. Ini kalau Mbak Natali, tapi kalau tukang es ya Pak. Iya. Oke, terserah dok. Iya. Boleh. Es carinya tempat yang panas. atau Panas tempat yang dong dingin? dong. Panas. Biar orang-orang datang, "Oi, beli es gitu." Nah, itu dia. Jadi lingkungan menunjukkan atau menentukan kita bisa bekerja dengan baik. Oke. Sel tubuh kita juga begitu, organ tubuh kita juga begitu. Dia perlu lingkungan yang tepat supaya dia bisa bekerja dengan baik. Luar biasa ya. Kondisi yang tepat itu ditandai dengan yang namanya pH. Oke. Kelihatan tidak? Oh, alhamdulillah Kelihatan. Jadi pH itu ada yang kalau misalnya geser ke kanan, ini adalah ke arah asam. Yang netral itu 7. Ini ya. Ya, Oh ini. yang basah ini yang arah kiri. Ya. Nah, di dalam tubuh kita dengan di luar tubuh itu berbeda. Oke. Di dalam tubuh itu perlunya pH basah, di luar tubuh perlunya pH asam. Vagina di dalam tubuh tapi dia berhubungan langsung. Jadi yang berhubungan langsung dengan dunia luar Kena dengan itu udara pH-nya asam. langsung ya. Jadi mulut kita, saluran pencernaan, hidung, telinga termasuk area pembuangan itu asam. Oke. Vagina kita juga asam di sini nih. 3,8 sampai 4,2. Asyem gitu ya, Dok. Nah, dengan kondisi yang ini dia akan bagus. Kenapa? Karena nanti akan ada bakteri baik yang namanya lactobacillus itu tumbuh subur. Lactobacillus ini kalau tumbuh subur dia akan tebal memberi makin tebal, membuat perlindungan di area vagina. Oke. Kalau perlindungan di sana bagus, itu yang namanya jamur, bakteri, parasit, sampai virus, bahkan virus penyebab kanker tidak bisa hidup. Luar biasa. Ya, pH ya lingkungan ternyata berpengaruh ya, Dok. pH yang dingin. Dan pH vagina yang asam akan mengaktifkan hormon yang paling penting bagi wanita. Apa itu, Dok? Hormon estrogen. Oke.
Oh, oke. Hormon estrogen itu yang menjaga wanita. Nanya ya, Dok. Nah, tapi terkadang, mohon maaf, wanita lupa untuk jaga di sini. Contohnya apa? Kita mandi kan? Wanita mandi ya? Mandi. Nah, Mandi. Oh, wanita mandi nggak? Mandi. Oh, oke, mandi. Mandinya pakai apa? Sabun. Kalau pakai air dulu rasanya. Kalau pakai sabun dulu lengket. Lepek banget ya. Iya, bener. Jadi pakai air dulu. Bener. Air dulu dikecerekin, kemudian ya baru kan? pakai sabun. Iya. Sabunnya sabun Langsung apa? gitu. Sabun mandi. Alhamdulillah. Karena banyak yang wanita salah kaprah pakai sabun cuci piring. Menghilangkan lemak membandel, Pak. Iya, bener. Iya. Saya ketularan Mbak Natali jadi ngecobaknya. Iya dok, ya. Saya paham. Saya doang yang paham. Sabun mandi kan pasti dipakai ya. Yes. Nah, sabun mandi ini sabun mandi ya. pada saat dia kita gosok, mohon maaf, area wanita digosok. Pasti ada yang jawab enggak, ada jawab bilang iya. Kenapa? Kebanyakan gosok, Dok. Iya. Ya, nggak usah dinegarin netizen pasti kayak gitu. Bersihin. Iya. Kenapa? Karena kita berpikir untuk menjaga kebersihan area kewanitaan. Benar Jadi kan? sekaligus dibersihin gitu ya, Dok. Tapi yang bahaya Sekalian adalah segala sesuatu yang bisa membersihkan pasti pH-nya basah. Oke. Sabun mandi pH-nya di 9 sampai 10. Ih, tinggi banget ya. Pada saat dia kena ke vagina kita, dia akan bergeser ini pH vagina ke arah sini. Begitu pH vagina bergeser ke area netral, Lactobacillus mati. Meninggal. Lactobacillus mati, siapa yang melindungi dari jamur, bakteri, parasit sampai virus? Ya kan? Makanya penyebab keputihan dan lain-lain muncul ya kan, Dok? Dan itu hanya berlangsung sepersekian detik sudah habis itu Lactobacillus. Ya, kasihan banget. Padahal ya. ini kita mandi bisa diemin berapa menit di situ kan? Sambil nyanyi-nyanyi lagi ya kan. Oke, jadi itu satu. Yang kedua adalah hati-hati dengan celana dalam juga. Makanya kalau dibilang pakai celana ketat Enggak itu pakai juga aku, bahaya. Dok, tenang aja. Ya. Aku nggak pakai. Tenang aja. Iya, tenang aja. Iya, siapa tahu yang lagi nonton ya. Iya, benar. Jadi celana dalam juga punya potensi yang membuat wanita bisa mengalami permasalahan di kewanitaannya. Oke, sampai celana dalam Kenapa? dicatat ya. Celana dalam pasti dicuci kan? Cucinya dengan apa? Dicuci. Ada yang bilang Ngomong side A, side B. Ada banyak. biasanya kalau yang ngomong gitu pakainya sampai F. Side A, B, samping lagi C, D, balik lagi Oh my E, God, F. Kan dibalik lubangnya ada 3 juga. Ya, oke. Nah, wanita cuci celana dalamnya itu kadang-kadang banyak yang bilang juga saya nyucinya pakai sabun mandi sama pH-nya 90. Tinggi juga Tapi ya. kalau misalnya pakai deterjen lebih gede lagi, 11. Emang pakaian itu. Ya, Dok kan dibilas. Sebilas-bilasnya celana dalam itu apalagi yang menggunakan polyester itu tetap menempel di seratnya. Nah, itu yang Walaupun udah Pinter ya. disetrika juga dok. nempel. Apalagi kalau setrikanya pakai yang gitu. Jadi dia ada kan. Itu basah dan akan membuat pernah nyetrim juga nggak pernah ya kan, sekali buang ya. Bapak pakai celana dalam sekali buang ya. Orang kaya beda. Itu celana dalam apa itu? Orang kaya beda memang. Atau jangan-jangan emang nggak pakai celana dalam, Mbak. Celana dalamnya dari tisu kali ya. Nah, ini akan membuat juga vagina kita melayang ke arah netral. pH-nya maksudnya. Oke. Ya. Iya. Soalnya melayang, Dok. Ya, Nah, ini hati-hati dengan penggunaan celana dalam. Oleh karena itu disarankan kalau memang yang keputihan dan lembab disarankan untuk menggunakan bahan yang dari katun. Karena katun memang sedikit akan mengikat. Tapi tetap ada yang terikat juga di seratnya, tapi tidak sebanyak yang kalau menggunakan campuran polyester. Oke. Jadi hati-hati. Nah, milih celana dalam jangan yang warna-warni cantik.
itu polyesternya Dapat tinggi. timbangannya juga Rata-rata. dilihat ya. Iya, Mm-mm. rata-rata wanita kayak gitu sih, Dok. Iya, Nah, soalnya kalau yang bahan polyester itu pasti nggak nyeplak dan pokoknya ya gitulah cantik ya. iya, Iya. bisa dikasih warna macem-macem, gambar macem-macem juga. Oke. Dan hati-hati sekali kalau misalnya pH vagina ini geser ke sini, pasti estrogen juga enggak muncul. Dan lagi, salah satu ini kenapa sih wanita kecapean pasti ditandai dengan keputihan. Iya. Karena memang pada saat kecapean, estrogen nggak akan muncul. Estrogen nggak akan muncul, pH vagina nggak asam. Akhirnya timbul keputihan. Jadi dia kayak Masa lingkaran subur setan juga gitu ya, Dok? Iya, lingkaran. Terus juga pada saat mohon maaf nih, lagi dikilik-kilik suami, ada juga kan, terus akhirnya benar. keluar cairan. Itu juga satu keputihan tapi ya normal. Pelumas, Itu iya. akibat dari apa? Dari estrogen yang tidak diaktifkan. Jadi estrogennya ditarik dulu pada saat kita lagi siap perang. Kenapa? Siap perang, Supaya iya. Benar. tidak membuat kondisi rahim kontraksi. Krenyit gitu ya. Dan juga supaya pH vagina nggak asam. Oke, ini gua harus Karena- dengerin nih. Karena kalau keluar cairan membuat pH vaginanya tidak asam sehingga si sperma yang di sini nih pH-nya bisa lewat vagina. Sehingga si sperma ini nggak mati di vagina, bisa sampai ke rahim, bisa cari telur, bisa dapat temennya di sini. Tapi Nah, kalau- ini cocok buat lagi ibu-ibu yang lagi program kehamilan ya, Dok. Aku juga lagi. Oh, lagi program juga. Cuman Iya. belum ada sektor. Kalau misalnya vaginanya dalam kondisi tetap asam, sperma nggak akan mungkin bisa lewat. Oleh karena itu kenapa kalau dikilik-kilik, tunggu dulu sampai keluar cairan. Jangan langsung. kecuos. Ya, kita mah embat langsung. Kita mah langsung. Tapi aku juga ada yang mau nanya. Waktu itu aku sempet kan berperiksa. Aku lagi kecapean, tiba-tiba diperiksa lagi ke dokter, kista aku lagi kambuh lagi. Tiba-tiba ada lagi, dia lagi membesar gitu. Terus dikasih obat lagi. Nah, beberapa obatnya ada yang dokternya nyuruh banyakin, pokoknya makan atau apa yang mengandung antioksidan, itu benar? Benar. Jadi salah satu yang menyebabkan itu biasa terjadi pada wanita. Kisahnya biasa di indung telur. Itu berhubungan dengan ketidakseimbangan hormon. Ya, hormon apa yang tidak seimbang? Kembali lagi hormon yang berperan penting pada wanita yang ditentukan oleh ini, estrogen. Mbak Natali mohon maaf, pasti suka makan pedas. Iya, Bang. Ya, makan pedas. Terus kemudian Mbak Natali ini Restoran aktivitasnya Padang tinggi. tutup, restoran Padang tutup. Aktivitasnya kan tinggi banget, sehingga kurang istirahat, suka begadang. Nah, itu akan membuat estrogen akan banyak pamit. Estrogen banyak pamit, dia akan menyebabkan pH vagina tidak asam. Meningkat, oke. Tidak asam akhirnya menimbulkan kondisi yang tidak baik juga. Nyeri, kisahnya muncul. Iya, jadi aku kalau kecapean banget emang gitu. Tapi ini udah berapa bulan ya udah baik lagi. Maksudnya tiba-tiba Hilang, muncul, hilang, Setelah- muncul. Dan capek gitu, Iya, kalau Mbak Vagina. Kalau bilang itu lihat ke sini aja, Dok. Gua nggak apa-apa, dokter bilangin kayak gitu. Mbak Natali bisa jaga pH vagina asam, estrogennya akan stabil, insya Allah dia tidak akan kambuh-kambuh lagi. Luar biasa. Penting itu. ya. Yes, itu penting dan harus dicatat oleh semua availian yang lagi nonton acara ini ya, Dok, karena penting banget. Jangan sampai menyepelekan hal-hal yang tadi dibahas oleh dokter. Kecil tapi ternyata sangat penting. Yes, Mbak Natali dan juga dokter ditahan dulu ya, kita masih banyak informasinya ya, dan seluruh availian jangan kemana-mana karena kita akan kembali untuk hal-hal yang lebih luar biasa lagi hanya di Halo Docan, obrolan bersama Dokter Chandra. Hey, udah pada kumpul semua kan? Kita olahraga yuk, cari keringat. Enggak deh, gue lagi dapet nih. Kok kalau gue olahraga yang ada gue tembus lagi. Lu belum nyobain pembalut Alphail ya? Itu loh pembalut herbal yang bersertifikat halal. Wah, belum sih. Emangnya apa sih kelebihannya dari pembalut biasa? Ada dong. Pertama, pembalutnya itu sudah bersertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Dan kedua, sudah terdaftar loh di Kementerian Kesehatan. Jadi aman. Gak cuma itu aja, pembalut Alphail ini membantu mengatasi nyeri panjang, mengatasi keputihan, dan membuat selesai kita jadi lebih teratur. Ini aku lagi pakai, nyaman banget dipakai. Wah, coba dong, aku penasaran nih. Nih, masih ini. Ntar kamu cobain ya. Oh, ini tuh rahasianya. Oke deh, aku bawa pulang dulu ya. Oke.
kami memahami kebutuhan wanita muslimah untuk menemukan cantik seutuhnya. Ilmuwan kami membawa inovasi terkini melalui Avail FC Sanitary Pad di Indonesia yang halal, alami, dan teruji secara klinis. FC Sanitary Pad, pembalut dan panty liner halal pertama di Indonesia. Kita kembali lagi bersama obrolan sehat bersama Dr. Chandra dan juga Mbak Natali Sara. Dok, tadi kalau kita udah ngomongin tentang penyebab-penyebabnya ya dok ya. Sekarang saran dari dokter untuk semua Availian dan semua wanita Indonesia di luar sana. Solusinya apa sih dok sebenarnya? Ya, solusinya sebenarnya solusinya itu sebenarnya simpel banget. Ya, jadi yang harus dipahami ini yang banyak wanita yang belum sadar bahwa sebenarnya kunci sehatnya wanita itu adalah adanya di sini, di area reproduksi. Tapi ini saking karena memang tempatnya terpencil, nyempil dan jauh, dan kita nggak bisa raba ya. Beda dengan jantung, kita bisa rasakan denyutnya, nafas kita bisa aja atur. mungkin dok. Kemudian lambung juga kita bisa tekan, bisa kita rasakan. Tapi kalau misalnya ini kan nggak bisa dirasakan. Nah, ngomong juga nggak bisa. Diajak ngomong, diam doang ya kan. Nah, akhirnya seringnya terlupakan oleh wanita. Iya kan. Sebenarnya gampang lagi, balik lagi nih. Caranya bagaimana? 1, perbaiki pola hidup. Pola hidupnya bagaimana yang perlu diperbaiki? Hindari dari kurang bergerak, istirahat yang cukup. Olahraga gitu ya dok? Iya. Kemudian juga hindari makan yang menyiksa. Makan yang menyiksa tuh bagaimana? Ya kalau habis makan langsung ya gitu. Pedas. Ya, nggak boleh. Oh, yang pedas. Makanan yang menyiksa itu kayak terlalu pedas. Coba kalau habis makan pedas, emang muka cantik? Iya, keringetan ya. Nggak ada orang makan pedas mukanya tetap cantik. Nggak ada, ya kan? Tapi tetap senang ya. Hindari instan. Ada satu penelitian mengatakan bahwa yang banyak membuat wanita mengalami masalah kesehatan itu karena ketidakseimbangan hormon estrogen. Oke, nggak seimbang ya dok. Dan ternyata berhubungan sekali dengan pemilihan bahan makanannya. Jadi mereka banyak makan yang instan. Oh, alhamdulillah itu. Mie instan, kemudian sosis, nugget, pokoknya instan ya semuanya ya bumbunya dok. bumbu instan, kemudian juga segala sesuatu kan sekarang instan. Hati-hati, kerupuk pun juga punya potensi untuk membuat segala sesuatu yang ini ya. Nah, satu lagi. Puasa kita ini jatuhnya ya dok. Iya benar. Tapi sebenarnya kalau wanita pengen tetap makan pedas, pengen tetap begadang, bukan wanita ya. Iya, tenang aja dong, nggak apa-apa. Kalau siang memang begini modelnya, malam jadi lain. Iya. Kalau bisa malam begadang dong berarti Pak. Iya. Makanya saya begadang dok. Bener berarti arahannya. Jadi kalau masih pengen makan iya pedas, bener berubah ya. Ntar jadi hijau, kan nggak lucu. Makan pedas, kemudian masih ya profesi kita mengharuskan kita kurang istirahat, kemudian juga masih pengen makan enak. Hidup kan cuma satu kali, masa ya harus jaga makanan. Iya, kucing doang 9 kali dok. Ada kuncinya. Kuncinya apa tadi yang kita lihat bersama? Jaga pH vagina dalam kondisi asam 3,8 sampai 4,2. Kalau bisa jaga di situ, insya Allah kita bisa menikmati kehidupan ini tetap produktif sampai usia lanjut, tapi kita tetap sehat dan pasti cantik karena estrogen yang membuat elastin bagus, kita cantik, kita seksi itu estrogen. Benar, berarti emang mesti cewek-cewek tuh
aware gitu ya. Iya. jangan nyepelein. Mm-mm. Kita harus tahu bentuk Bentuk kewanitaan. Emang bentuknya harus kita tahu, Mbak. Harus tahu bentuknya. Warnanya, tekstur itu keputihan. Oke. Iya. Jadi lebih Bener. plain gitu aja. Bentuk Yes. itu juga kita perlu tahu, oleh karena itu cermin bukan hanya untuk melihat wajah ini juga. Cermin bagus juga untuk melihat wajah yang lain. Oh, diliatin Kalau gitu bentuknya di bawah begini, gini. wah. Oke, I see, Dok. I see. Oke. Ya, nah, Karena cuman emang kita harus tahu, bukan soalnya gini, aku Tetangga yang lebih tahu. Iya kan? jadi teman Kok tuh, tetangga, Pak? kayak temen aku kemarin tuh dia malu-malu buat nanya. Iya. Tapi dia akhirnya curhat, dia bilang mungkin bukan dirinya atau memang bukan dirinya. Iya, kadang-kadang kayak gitu ya. Terus aku bilang kalau emang masalahnya fatal jangan nanya sama aku. Langsung ke Jangan ahlinya, ke dokter. Karena aku lagi tuh emang dikit-dikit ke dokter. Tanya deh suami aku, jadi dia dikit-dikit ada ini dikit, pegel dikit, ini ke dokter. Padahal kata dokter enggak, cuma butuh istirahat aja. Gitu-gitu kadang dok. Gak apa-apa bagi-bagi rezeki. Iya, nggak apa-apa kan ya. Luar biasa sekali ya. tapi memang Mbak Natali care sekali dengan kesehatannya. Iya, aku tuh memang memikirkan Sampai sedetail itu ya, harus dipikirkan ya. sampai kenyamanan setiap harinya harus. Betul. Karena organ intim kan sesuatu yang tadi dokter bilang nyempil nih nggak kelihatan. Sementara orang-orang kita suka sesuatu yang bisa di show off. Iya kan? Kalau nggak lucu kan kita sering selfie di atas nih dok. Kalau selfie di bawah kan nggak bisa diposting, iya kan? Nggak bisa masuk Insta Story makanya dok, iya ya. Tapi maaf, banyak ada beberapa teman SMP aku ada 2 orang yang dari dulu punya masalah sama menstruasi, keputihan. Sekarang udah nggak ada, udah almarhum. Oke. Kok ketawa sih gua? Jadi teman-teman aku itu yang nyepelein organ kewanitaan. Sama satu lagi dia tuh malu. Ya, Nggak karena berani memang nanya tabu gitu ya. masih ya. Kayak gitu. Tapi jadi kasihan kan. Betul. Hal yang harus diperhatikan oleh semua wanita ya dok. Iya. Oke. Dan satu hal lagi Pak, yang sering, ini yang tadi saya bilang, kadang-kadang wanita itu, kan wanita dikatakan normal reproduksinya kalau setiap bulan mengalami menstruasi. Tapi menstruasi bukan berarti mengeluarkan darah kotor ya. Menstruasi ini adalah peluruhan lapisan dalam dari rahim yang tidak dibuahi. Kenapa? Supaya lapisan dalam ini baru lagi dibentuk untuk membuat istana kalau ada pembuahan. Jadi janinnya ini dapat yang dipersiapkan baru terus, gitu tempatnya ya dok. Nah, darah yang keluar itu bukan darah kotor. Darah yang keluar itu darah yang masih sebenarnya Fresh gitu diperlukan oleh tubuh kita yang mengandung hemoglobin, mengandung nutrisi, darah bersih, darah yang bersih. memang diperlukan untuk metabolisme di dalam tubuh kita. Dia membawa mineral, membawa ini. Jadi, nah terkadang karena mindsetnya kita, mindsetnya masyarakat Indonesia bilang bahwa itu darah kotor. Pengen mensnya jadi banyak, mensnya. Nah itu tidak bagus. Terus ada juga yang ini karena mensnya dianggap darah kotor, akhirnya mereka memilih pembalut yang sembarangan. Nah, pembalut yang sembarangan itu juga akan membuat tadi itu keputihan yang nggak karuan dan membuat sekarang berpotensi pH vaginanya geser, potensi kanker serviks meningkat di wanita Indonesia karena kesalahan memilih pembalut. Kalau ini menjadi satu hal yang penting nih ya dok, kita udah ada beberapa pilihan pembalut di sini yang biasanya digunakan, dikonsumsi oleh seluruh wanita Indonesia ya. Salah satunya ini nih dok ya. Oh ya. Boleh kita ini ya, kita agak buka dulu ya dok ya. Boleh. Oke, bisa minta tolong kalau Mbak Natali wanita buka biasanya langsung cepat untuk membukanya ya. Oh gitu ya cara bukanya ya. Pakai begini bukanya. Kalau Apail kan udah ada tempat-tempat setra. Oh gitu ya, oke. Yo ya. Kalau ngomong tentang pembalut nih dok ya, sebenarnya bahannya apa sih sebenarnya ya? Nah, sebentar sebelum ke sana Pak lihat ya, kalau misalnya pembalut ini kan juga harus steril, harus bersih ya kan, karena meletak langsung, apalagi sedang ada perdarahan, itu pembuluh darah kan sedang terbuka. Kalau misalnya kita nggak steril, itu segala sesuatu bisa masuk ikut ke aliran darah, akhirnya menimbulkan infeksi di mana-mana. Nah, ini pembalut yang mohon maaf ya, tidak menjatuhkan merek ya, Mbak dan Pak Jerry.
Tapi pembalut yang seperti ini bukanya dengan gunting, setelah ini kan nggak bisa ditutup rapat lagi. Iya. Ya, nah ini akan terbuka. Nggak mungkin kan kita plaster lagi. Nggak mungkin wanita taruh sebret Perempuan gitu. nggak kayak gitu Ya. ya. Dan kadang-kadang ambil 1-2 lembar, Atau taruh di Tupperware gitu tas. enggak juga. Ya. Kadang Jualan kerupuk. Nggak tahu ya. Nah, ini coba saya lihat ya. Oh, ini kan bolong nih. Maaf, ini Ya. kita tusuk Nah, boleh ya? boleh. Kan bolong begini ya, Pak. Ya Allah, Pada kasihan saat banget. banyak wanita, Iya. 1-2 lembar taruh di tas. Ya kan? Oh, Nah, benar, di benar. tas, kalau iya, pada saat kita di tas juga bersama dengan Ini uang. dikantongin. Kalau kantongin masih mending, Pak. Tapi kalau di tas ada uang, ada apa masuk. Aduh ya Allah. Kecuali takut banget ya. Kecuali emang dia mau nyimpen uang. Niat amat ya. Biar gak dicolong kali. Apalagi kalau ini nauzubillah minzalik yang nempel di situ akhirnya jadi kita uang kembalian tuh di situ ada virus penyebab kanker serviks nempel di sini kita pas pakai waduh Karena gitu. apalagi masa-masa pandemi kali ini ya. Semua orang harus cuci tangan. Higienis itu penting banget kan. Iya makanya. Oke. Nah, jadi apalagi seperti itu. dok kira-kira yang kita bisa bedah? Ini kita bisa apakan lagi dok ini beliau? Mbak Natali pernah lihat dalamnya pembalut yang ini? Pernah ya. Kita buka ya paling. Abrakadabra. Jadi apa? Prok gua sambungin tuh dok, iya kan? Tolong dibantu ya. Iya, oke. Oh jadi modelnya kayak gini ya? Biasa pakai apa di sini udah begini aja. Ya. Jadi memang syaratnya Coba pembalut. gua jarang. Ini syaratnya pembalut Iya, yang beredar iya, di Dok. Indonesia sesuai dengan SNI. Warna putih Jadi gitu. gini, dia kan harus punya izin juga dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Untuk Iya. mendapatkan izin Depkes, dia harus lulus SNI. Ya. Apa tuh? Standar SNI, Nasional Indonesia. Nah, untuk bisa dapat SNI ada aturannya. Pembalut itu harus berwarna putih. Jadi nggak boleh Pink untuk nggak berwarna bisa, putih yang Dok. menempel di kulit. Oke. Jadi nggak boleh tuh ada warna-warni, ada gambar-gambar bunga, warna hitam segala macam. Kan ada pembalut kain yang warna-warni. Nah, Oh, ada pink, ada Hello Kitty, ada apa itu kan di semua? sini ya tidak ada di sini. Oh, ya. iya, mohon Kalau di sini maaf. nggak apa-apa. Boleh ada warna lain sebagai penanda seperti ini. Ini kan Oke. tandanya kenapa? Ini untuk ngasih tahu bahwa di sini tempat lem. Jangan sampai sama-sama Kebolat. salah, kebalik. Pada saat begitu nempel rontok. pas dicabut ada bunyi ya tetangga ini. Ikut temen-temennya juga. Iya. Terus kemudian bahannya itu disarankan kapas. Oh, jadi bahan utama pembalut itu kapas ya, Iya, dok? disarankan adalah kapas untuk SNI itu. Oke. Tapi kalau tidak kapas, boleh menggunakan bahan lain yang punya daya serap tinggi. Seperti kapas gitu. Ya, tapi hati-hati juga karena memang kan pembalut memang syaratnya adalah punya daya serap Daya tinggi. serap, bisa menampung lah ya, dok. Jadi daya serap tinggi itu hanya ada 2 Mbak Natali, kapas dan serat kayu. Oh, iya, bahaya banget serat kayu. Cuma kalau serat kayu kan coklat ya warnanya bener. gitu. Nah, kapas itu yang paling bagus. Oke. Saya tempel aja main tempel. Gak apa-apa lah ya, Iya, nggak apa-apa, kita Dok. tempelnya Ntar menunjukkan tinggal bahwa cabut bisa aja ditempel. kalau- Nah, sekarang kapas ini memang yang alami. Sementara pembalut ini harus sekali buang. Kalau sekali buang berarti harus seekonomis mungkin kan? Gitu. Akhirnya memang banyak produsen yang memilih bahan yang selain kapas. Yang dipilih adalah serat kayu tadi. Tapi kalau serat kayu masih mahal, jadi dipakai bahan yang berbahan dasar serat kayu. Tapi Apa kan coba? warnanya coklat-coklat gitu kan, dok? Iya, bahan yang berbahan dasar serat kayu apa? Kertas. Oh, kertas. Tapi kalau kertas putih, mahal juga kan? Ih, mahal. Akhirnya banyak produsen yang menggunakan bahan dasarnya atau bahan bakunya itu menggunakan kertas bekas. Oh my god, sampai kertas bekas. Murah. Oh, makanya itu kiloan-kiloan itu ya, dok. Banyak-banyak orang di luar kiloan jualnya. Akan diolah menjadi Oke. pulp. Pulp, apa sih pulp itu, Pulp itu dok? adalah bubur kertas yang masih berwarna coklat. Oke. Nah, kemudian nanti akan diolah-olah menjadi bahan yang mirip, Mirip dengan si kapas. putih halus dan steril dengan penambahan zat kimia yang namanya klorin dan nanti akan menghasilkan dioksin.
Dan itu yang nantinya akan bermasalah buat kesehatan wanita. Yes. Nah, sekarang boleh kita buka ya. Nah, sebelum kita buka nih dok ya, kita juga ada satu video nih dok, ya kan? Bisa seluruh Avalian nonton seperti apa tadi yang dijelaskan oleh Ibu Dokter Chandra, proses dari pembuatan pembalut di luar sana ya. Kita putarkan untuk seluruh Avalian. Klorin. Klorin ini terkandung juga di dalam pemutih. Bayangkan kalau tangan kita kena pemutih saja, rasanya juga terasa panas kan? Apalagi ini terkandung di dalam bahan pembalut yang kita gunakan pada saat menstruasi. Kertas bahan bakunya bahan baku kertas bekas, terus dicampurin sama klorin tadi dok. Karena kan campuran dari kertas bekas itu akan menghasilkan bubut kertas atau pulp yang pasti warnanya kembali lagi seperti serat kayu coklat. Oke. Sekarang kita kan harus membuat itu putih kan? Jadi ditambahin si klorin tadi dok. Oke, sekarang tadi Avalian udah lihat videonya, kita langsung bedah langsung. Oke, Ya. apakah memang ini terbuat dari kapas Yes. atau tidak? Boleh dibantu Mbak Natali mungkin yang lebih familiar ya. Kalau saya kayaknya itu. Dibuka bisa? Boleh digunting, boleh Di dibuka. dalamnya ya dok, mau lihat dalamnya. Iya, mau dilihat dalamnya bener nggak ini dia dibuatnya seperti tadi bahan yang disebutkan oleh Bu Dokter. Kita lihat pembalut di luar, apakah Iya. kapas atau dari pulp ya? Iya. Ya. Nah, ini sih, Kapas sih dok katanya. iya ya, Oke. kapas ya. Kapas apa kertas ya nggak tahu ya, soalnya mirip ya katanya ya. Oke. Seperti ini ya. Nah, untuk seperti ini kan kita juga nggak tahu banget nih dok, ini kapas apa bukan? Kalau Mbak Natali lihat ini kapas atau? Wujudnya kapas, tapi Kapas ya? diginiin kok kayak beda ya. Nah, caranya gampang. Mbak Natali nanti coba. Mbak Natali juga bisa tunjukkan pada teman-teman ya, apakah pembalut yang di rumahnya sehat atau tidak. Karena gini, pembalut kelihatan kan kayak kapas ya. Iya. Ini gampang caranya, kita pengen tahu ini kapas atau bukan, kita tinggal celup ke dalam air. Kalau dia kapas, dia tidak akan larut, tapi kalau dia bukan kapas atau pulp, dia akan larut. Makanya tadi bisa dibuat bubur kertas kan? Nah, ini kita celupkan saja ke air. Menggumpal aja Iya. jadi kapas ya, kapas basah. Ini kita carutkan. Nah, lihat. Hancur ya? Hancur dan memberikan warna kekeruhan di airnya. dok, ya? Kenapa? Menunjukkan bahwa bahan ini larut dalam air. Oke. Jadi, Jadi bahan Orang yang banyak yang nggak digunakan tahu ya tadi dok, dari dipikir bubur nih kertas jenis ya. kapas yang begini. Iya, banyak yang ini. Ini juga kalau misalnya kita waktu dulu mungkin Mbak Natali pernah pakai pembalut-pembalut ini begitu yang kita cuci. Dia kan hancur. Kenapa hancur? Karena memang bahan dasarnya adalah kertas yang bisa hancur dalam air. Kalau kapas kita cuci kayak apa dia tetap bentuknya seperti itu. Nggak bisa itu malah tambah. Dan daya serap serat kayu pun tidak sebagus kapas. Makanya lihat, ini tebel banget ya. Tebel banget kemasannya. Ini. Oke, luar biasa sekali. Nih dok, di sebelah kita ini ya udah ada pembalut Avail juga nih dok ya, dari PT Avail Indonesia ya. Ya. Ini pembalut dari Mbak Natali juga ya. Pakai yang mana nih? Semuanya yang hijau pakai ya, yang biru pakai, yang merah juga pakai. Nah, ini nih kita mau kasih lihat juga ke seluruh Avalian dok ya, karena memang ini terbuat dari 100% kapas. Kemudian juga mengandung herbal dok, seperti itu ya. Jadi coba kita langsung tes ya dok ya. Oh ini bagus ya, ada buka tutupnya ya, jadi tidak seperti yang di luar sana. Nggak langsung sobek kayak gini ya. Kalau ini tidak bisa ditutup lagi, kalau ini bisa ya ditutup kembali. Tuh lihat tuh di dalamnya tuh kayak gini nih. Jadi ini Nah, kayak matching bukan lagi yang ya. aman, ya bukan yang kayak gini-gini gitu loh. Lihat eksklusif banget. Nggak kaleng-kaleng ya. Kali-kali yang beneran deh. Aku suka emang udah bukan buka lagi, emang udah masuk. Nggak perlu ini berarti ya Mbak? Udah langsung buka aja ya. Lebih praktis, simple ya. Coba kita coba. Setipis ini guys. Nah, beda banget sama yang ini ya. Ini yang buat salah. Enggak, ini yang ininya yang buat biasa matnya. nih. Kalau yang biasa kan tebel banget nih, ya kan? Sementara kalau yang pembalut Avail memang dia benar-benar beda. Tapi ini nyerapnya Iya kan? loh. Daya serapnya tinggi ya. Saya yakin awal-awal iya tuh matchnya banyak.
Hello nih tempel di jidat. Keserap juga lu ya sekaligus. Eke bukan dia mau pemakai, jadi pemakai maksudnya pemakai ini. Iya. Jadi suka gitu kadang-kadang. Kalau tempel di jidat mungkin bisa menyerap juga pemikiran-pemikiran negatif ya, Pak. Oh, sampai segitunya ya. Aura-aura negatifnya hilang ya, Dok. Jadi yang ada di sini pikiran Aku positif. coba, aku perlu ini kalau gitu ya. Oke. Kalau ini rapat banget ya. Banyak yang negatif soalnya. Rapat sekali ya, nggak kayak tadi ya. Kalau Oh ini iya kan iya, ada- kalau yang ini kan ada lubang-lubangnya gitu nih. Ininya tuh nggak kebuka tuh. Yang ini enggak ya. Oh ya, jadi terjamin kesterilannya ya Pak Steril ya. dan higienis ya. Insya Allah higienis ya. Di tas kecil juga simpel nyelip, nggak kelihatan di Kalau ini agak gimana gitu ya. heboh. Heboh. Pakai ada udara-udara gitu. Kalau ini kan enggak udah. Yes, oke. Coba kita buka ya. Kalau tadi kan kita juga bedah nih pembalut yang di luar sana. Dok, kali ini kita juga mau bedah si pembalut avail ini, boleh ya, Dok? Oke, kita bedah Oke, ya, boleh. Kita buka langsung. Bukan. Sampai ke sini. Sama putihnya juga ya, dan ada tanda untuk Sama ditempelkan juga di dia celana warnanya ya. putih ya. Ya, Terus atasnya bukan. kita buka aja lagi. Berarti kan mau dibedah ya Pak ya? Kita buka lagi semuanya. Oke, Tempel lagi dong. boleh. Kayaknya enaknya kalau dipakein sama Nah, Mbak ini nih, Natali. ya. Oh, gimana? Ini mau dibuka ya? Ini gimana bukanya? Yes, kita coba ya. buka ya, Dok. Nah, saya juga penasaran ini apakah memang benar-benar kapas atau dari yang bukan kapas. Oke. Nah, Jadi ini, Dok, kita lapisannya ambil tipis ya. banget ya. Iya, tapi tenang aja dok. Ini desktopnya nggak mentong-mentong. Ini juga kayak ada pori-porinya gitu loh. Kalau mau berlebihan pakai yang naik aja siang-siang. Makanya auranya kayak sembriwing gimana gitu ya. Ini saya bantu ya. Aromanya, Ini saya bantu. Ini Baik, bentuknya Dok, sih silakan, sebenarnya Dok, tidak seperti kapas ya. Dilipat, disimpan jadi jimat. Iya, jadi jimat ini. Gua tempel di atas. Karena udah dipegang sama Mbak Natali dicium-cium tadi. Iya, benar. Gua pakai bukan cuma gua cium. Ini coba ya. Ini Maaf, saya iya, sobek Dok. sedikit. Oke, iya. Ini karena dari lapisan ini. Memang bentuknya sih nggak seperti kapas ya, justru malah kayak tisu. Sementara tisu juga kan dibuat dari kertas kan. Tapi dia kuat banget gitu, Dok. Coba kita Coba ya. celupkan, Pak. Baik. Coba kita celupkan dan bisa diaduk. Ini kita aduk ya. Nah, itu pemirsa ya. Memang tidak larut dalam air. Jadi menunjukkan bahwa ini yang terbuat dari kapas, ini yang bukan kapas. Jadi pengen tahunya seperti ini. Nanti Mbak Natali bisa tanya pembalut temannya. Oh, wah ternyata tidak terbuat dari kapas. Dan bahayanya klorin itu pH-nya sampai 14 loh. Jadi kan basah banget kan. Makanya kalau wanita pakai pembalut yang menggunakan bahan-bahan seperti itu karena pH basah langsung nempel ke area vagina, membuat pH vagina geser, lactobacillus langsung mati, itu jamur, parasit, bakteri tumbuh, makanya mensnya jadi buang banget. Oke. Kalau pakai yang menyebabkan area pH-nya jadi basah ya. Kalau ngomong-ngomong tentang pembalut, aku mau ke Mbak Natali ya. Pertama kali pakai pembalut avail, apa yang dirasakan Mbak Natali? Jatuh cinta nih, lirik-lirikan. Sebenarnya gini, jadi aku ngerasain sukanya itu pas memang aku coba Pertama kali pakai. itu rasanya nyaman, dinginnya udah pasti, tapi emang nggak berlebihan sih, tapi emang gimana nih jelasin ya. Terus kayak pembalut juga ya, mau fancy liner pembalut, jadi kayak sistem kayak aku keluar kalau pembalut darah mensnya itu, si mensnya itu juga kayak keluar semua gitu, kayak bersih Tuntas gitu ya, tuntas. Sampai kayak mau masa penghabisan kan biasanya cewek-cewek ada yang warnanya udah ganti tuh, warnanya lebih coklat atau lebih kuning. Nah itu benar-benar sampai benar-benar bersih banget. Sampai hilang semuanya ya. Terus nyaman, nggak bikin gatal. Justru kalau lagi mens itu kan gatalnya parah tuh karena lembab segala macam. Nah kalau pakai Si pembalut avail ini ya. Avail itu aku enggak.
Berarti kalau aktivitas hari-hari pakai yang hijau ini juga, Itu Pentiliner. buat harian. Harian. Kalau ini siang aku pakai ini deh. Mm-mm. Terus aku suka pakai ini buat malam. Cuman kalau aku lagi banyak, aku pakai ini siang-siang juga nggak ada masalah. Cuman karena hanya bentuk size-nya aja. Jadi pas lagi tidur itu karena panjang dan juga jadi dia nggak geser. Jadi tidur tetap nyaman aja pakai. Nggak bocor Nggak ya. bocor. Nggak bocor pemirsa ya. Jadi Nah. buat seluruh Avalian. Sedikit Itu yang nyambung ya, menurut Pak. aku dari aku ya karena yang keseharian aku pakai. Yes. Jadi itu adalah pengalaman dari pertama kali Mbak Natalie Sarah pakai Ya. produk Avail ya. Wangi, Bo. Yes. Kita kalau lagi jalan, Aromanya khas banget ya, aroma herbal gitu ya. wangi. Wangi apa nih? Jamu. Seperti ganti dong. Nah, Yes. jadi Kita tepuk tangan dulu dong. Ya. jalannya jadi sekarang begitu-gitu dong, Mbak. Jadi pembalut Avail ini ya dok ya, kalau dia terbuat dari 100% kapas, kemudian ada herbalnya, kira-kira kalau dari segi medisnya itu manfaatnya apa aja sih? Oke, tadi nyambung dari ininya Mbak Natalie. Iya, Ini pengalaman suka beliau gatal ya. Gatal itu karena gatal itu kenapa? Itu tadi karena pertumbuhannya jamur, bakteri di sana yang akhirnya menyebabkan pH vaginanya bergeser. Nah, apakah yang kalau hanya terbuat dari kapas saja pasti membuat pH vaginanya asam? Enggak. Oleh karena itu, dia hanya bisa membuat serat bagus dan juga bahannya alami, tidak menimbulkan materi yang tadi tidak mengandung materi berbahaya seperti Bahan klorin. utamanya ya, Dok. Tapi yang bisa membuat pH vagina tetap asam, kemudian ada manfaat yang lain itu memang penambahan herbal. Nah, penambahan herbal itu memang kalau ini sih ada ya herbalnya. Kalau pembalut Avail ini dia mengandung herbal Nah, juga. herbal yang bagus, Yang kayak aromanya orang di luar sana bilang kayak jamu gitu ya. dengan penambahan herbal yang bagus itu akan membuat pH vagina tetap terjaga asam meskipun sedang mens. Karena kalau tadi lihat daftar tabel pH tadi, darah kita basah loh. Nah, darah yang basah lewat di vagina akan membuat pH vagina geser kan? Nah, ini yang akhirnya akan membuat kondisi tidak baik. Dengan menggunakan pembalut yang ada herbalnya, dibuat dari bahan alami, insya Allah akan menjaga pH vagina tetap asam. Itu yang penting. Problem wanita semuanya tuntas ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki tuntas. Ada sedikit yang saya ini kan dengan Mbak Natalie tadi testimoninya untuk biasanya pembalut herbal itu kalau sudah ada day dan night itu memang diperuntukkan untuk day saja, untuk day aktif, saja. night saja. Karena memang kayak krim wanita gitu ya dok. iya. Banget gitu, Dok. Enggak, karena memang gini, pada saat biasanya nih pembalut yang siang hari yang herbal memang diperuntukkan untuk membuat siang hari itu wanita bisa aktivitas dengan baik. Iya, Aktivitas betul. dengan baik perlu energi. Energi yang baik itu perlu dibawa oleh oksigen, dibentuk oleh oksigen. Nah, oksigen dibawa oleh darah, hemoglobin. Hemoglobin adanya di dalam darah. Kalau dia keluarnya terlalu banyak, kayaknya wanita lemes. Ya. Nah, siang hari dibiat memang seperti itu. Kalau misalnya memang ada deresnya, ada itu memang nggak apa-apa. Itu nanti dilatih. Akhirnya pada saat siang hari biasanya tidak terlalu banyak. Gitu. Nah, mohon maaf, malam hari beda lagi nih. Oleh karena itu biasanya nih pembalut herbal susunannya sama, tapi formulanya yang berbeda. Yang mohon maaf yang kalau Kayak krim-krim wajah gitu loh. Ada krim untuk siang gitu ya dok. iya, Begitu ada kalau yang simpelnya malam. ya. Dan tidak boleh diinikan. Nah, kadang-kadang ada banyak orang yang sudah banyak nih yang cerita ke saya sudah pakai pembalut herbal ini, tapi kok masih ada masalah. Begitu ditanya, ternyata mereka makainya ngaco. Jadi lebih baik siang-siang, malam-malam. Oh, berarti besok aku itu deh. Langsung dirubah ya. Banjir-banjirnya ganti. Oke. Jadi Dia kan lebih long kan. Ya, mikirnya begitu. lebih nyaman, lebih gampang ya. Nanti Nggak setelah bocor tadi. teratur, kita kalaupun banjir tidak akan banyak. Karena kan rahim kita Akan selalu disesuaikan ya. Akan kecil. Nanti dia akan disesuaikan. bantu untuk keseimbangan hormon.
Luar biasa banget ya pembalut Avail, memang bisa kontrol semua hal juga ya. Dari pokoknya semua permasalahan wanita tuntas hanya dengan pemakaian si produk dari PT Avail Elok Indonesia ya, yaitu SC Biosanitary Pad ini. Dok, kita juga ada interaksi nih, ada beberapa pertanyaan yang udah masuk ya Dok. Ya, kita bisa dokter tanyakan langsung. Ini sudah ada dari Anis. Saya tanya atau saya jawab? Jawab. Tadi kan dokter tanyakan langsung, jadi saya tanya. Ditanyakan langsung ke dokter, mohon gitu. maaf ya. Anisria Yunita, berapa lama pemakaian pembalut yang efektif agar tidak menimbulkan tumbuhnya bakteri, Dok? Oke, ini kalau misalnya kita jawab pembalut yang mana nih ya Pak? Balut umum. Kalau pembalut umum itu sebenarnya bakteri ini kan bisa tumbuh. Jadi gini, darah itu adalah media yang paling baik, paling disenangi oleh bakteri. Oke. Ya. Bakteri bisa tumbuh dalam hitungan detik, bukan hitungan menit, bukan hitungan jam. Jadi dia bisa tumbuh. Jadi pada saat di situ, dan mohon maaf, di area kita nggak selalu dalam kondisi bersih banget kan, gitu. Nah, dengan adanya darah, apalagi kemudian kita pakai pembalut yang kurang tepat, yang basah, pH-nya basah, itu akan menyebabkan pertumbuhan bakterinya cepat. Oleh karena itu pembalut-pembalut itu biasanya menyarankan penggantiannya itu sekitar 3 jam maksimal sudah harus diganti. Oke. Kalau misalnya pembalut yang ini memang terbuat dari bahan alami seperti kapas, Seperti pembalut Avail ini ya Dok? Tidak menggunakan bahan kimia berbahaya, kemudian tadi ada penambahan herbal yang bisa jaga pH vagina asam, bisa membunuh bakteri selain lactobacillus, jadi bakteri yang jahat, bisa membantu. Jadi di sana ada antiseptiknya, tapi bukan membunuh lactobacillus, tapi membunuh bakteri yang itu Yang jahat ya? Ya, biasanya nih produsen itu akan membuat kalau yang siang bisa sampai 6-8 jam. Kalau yang malam biasanya lebih panjang. Berarti aku Ya. boros ya. Nggak apa-apa, semakin Kalau udah nggak sama aku Langsung ganti. memang itu Semakin lebih bagus ya Dok? Jadi kalau misalnya sudah basah, oke. Ganti. Atau buang nggak apa-apa. Tapi Ganti, dalam gitu. kondisi misalnya dalam sangat kepepet nggak bisa Ganti. pembalut yang mengandung atau terbuat dari bahan kapas alami dan juga mengandung herbal yang bisa melindungi itu bisa lebih panjang ya. Oke, mudah-mudahan menjawab dari Bu Ani tadi ya. Ini ada lagi dari Eka Fitri, anak umur 10 tahun mengalami keputihan. Apakah solusinya Dok? Ini anaknya laki perempuan ya Pak? Ya, pasti pere ya. Kalau buat dokter nanya dulu, karena keputihan hati-hati bisa juga pada laki-laki. Oke. Makanya kalau dokter nanya dulu laki perempuan. Siapa tahu laki Pak. Keputihannya seperti apa? Ada keputihan, tapi dalam hal yang lain. Bukan yang kayak gitu, bukannya kayak tadi dokter kasih lihat. Boleh kok bisa Dok, ya ampun gimana? Bisa. Oke. Karena kan Anggaplah anggaplah perempuannya Dok. Nanti ada cerita khusus. Iya. Kita di atas masih. Ntar kita ngobrol ya Dok, tolong. Oke, kita anggap ini perempuan bener. Anak umur 10 tahun. Oke. Ini biasanya banyak terjadi pada anak-anak wanita. Kenapa? Karena higienitas area kewanitaannya kurang terjaga. Betul, oke. Kurang terjaganya kebanyakan itu akibat dari, karena gini, lubang pengeluaran air seni dengan vaginanya itu kan deket banget. Oke. Nggak ada jarak 2 cm, sekitar 1 cm. Apalagi kalau anak-anak masih deket banget. Nah, ini kadang-kadang nih anak perempuan lagi asik main nih. Pengen pipis, ditahan-tahan, diempit-empit, nanti mau main, Bisa ya? enakan main daripada pipis. Akhirnya kan beda ya, kalau laki kan ada tambahan selangnya tuh. Kalau jadi bisa pengen pipis jepit aja gitu kan. Iya. Lagi Kalau wanita kondisi apa, gua langsung. Wanita kan pendek. Jadi kadang dia misalnya main lompat, cup gitu. Ada yang keluar cep dikit. Akhirnya di celana. Bagaimanapun juga urin itu kotor. Ada bakteri, terus celananya lembab, dia duduk di mana-mana. Akhirnya timbullah bakteri, jamur, dan akhirnya timbul keputihan. Pada anak-anak itu sangat tidak diperbolehkan menggunakan, kalau tadi Bapak ada cerita tentang pembalut atau panty liner yang ada herbal, itu nggak boleh. Kenapa? Iya, nanti hormonnya yang harusnya belum aktif lebih cepat.
Kalau aktif lebih cepat bahayanya apa? Di kemudian hari. Kemudian harinya adalah lebih banyak masalah-masalah yang berhubungan dengan area reproduksi seperti kista, miom, endometriosis, bahkan juga masalah yang lebih berbahaya lagi bisa muncul di sana. Sekitaran anak umur berapa dok? Maksudnya boleh. Kalau dia sudah pubertas, dari pertama kali dia pubertas boleh gunakan. Kalau sudah menstruasi begitu. Iya. Oke. Nah, jadi untuk ini gimana? Gampang. Jaga kebersihannya. Gimana Cak? Ibunya harus rajin. Ibunya sendiri yang nyebokin buat Diajarin lagi iya, ya, Dok. buat untuk bersih, dilap bersih. Lapnya bukan digosok ya, Bu, tapi dipuk-puk, ditepuk-tepuk gitu ya. Oh, begitu. Ya, siramnya bukan dari belakang. Oke, Tapi dari depan, ya, di depan pelan-pelan aja Pak, nggak usah sembor ya, gitu. Dua ya. Pelan, kemudian dipuk-puk dari depan ke belakang. Oke, dipuk-puk. Kemudian pada saat ini ganti lagi sisinya, jangan satu. Oke. Iya kan demi sehat. Iya. Nah terus kemudian, iya harus. Harus ya. Mandi bersihin, nggak mau tahu. Mereka tuh sebenarnya Dididik cuek, sejak bukan kecil ya. mereka kayak, ya udahlah gitu. Iya, karena mereka belum tahu. Dan setiap kali pipis, setiap kali pipis, diajarkan tidak boleh nahan pipis. Harus pengen pipis langsung pipis. Setiap kali pipis ya begitu ininya. Langsung. Jangan pakai sabun antiseptik. Termasuk wanita-wanita juga jangan terbiasa menggunakan sabun antiseptik. Itu bahaya sekali. Luar biasa sekali. Mau ngurangin itu kali yang pH dari sabun mandi dok, nggak boleh juga ya? Enggak kan, karena kan memang nggak boleh pakai sabun mandi katanya ya. Jadi pakai sabun antiseptik. Sabun-sabunnya kayak gitu ya, Dok. Itu jangan. Itu kan mereka ngomong Kecuali sabun itu kita yakini berbahan dasar alami dan pH-nya bukan pH balance, tapi pH asam. Oke, kecuali pH asam ya. pH asam dan Itu bahannya dianjurkan. alami ya. Oke. Oh, karena ada nggak alami juga ya? Oh banyak, yang di Oke. pasaran tuh murah-murah. Hati-hati. Harga nggak pernah bohong ya. Oke, luar biasa sekali informasinya, lengkap, detail, cetar, membahana, best. Pokoknya kasih tepuk tangan dulu dong untuk Ibu Dokter Chandra. Bu Dokter, makasih banyak Semoga ya bermanfaat hari ini ya. sudah memberikan ilmu-ilmunya untuk seluruh Avalian. Mudah-mudahan semakin sehat. Mbak Natali Sarah juga terima kasih banyak. Gak kapok-kapok datang ke tempat kita di Avail ya. Next time mudah-mudahan masih datang lagi. Bener-bener jatuh cinta sama Avail karena produk-produknya berkualitas ya. Ini pasangan seumur hidup kayaknya udah. Amin. Nggak bisa. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak sekali lagi untuk dokter dan juga seluruh pemirsa Avalian yang lagi nonton ya. Terima kasih karena di weekend ini Anda kasih kesempatan ya. Anda berkesempatan untuk bergabung dalam acara obrolan sehat bersama Ibu Dokter Chandra. Nah, sebelum kita akhiri, saya ada satu informasi untuk Avalian semuanya. Tanggal 12 Desember nanti kita akan ada acara Avail Leadership Award. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya yang mendapatkan penghargaan dan juga bisa hadir di acara tersebut. Terima kasih banyak, sampai jumpa di acara obrolan Dokter Chandra selanjutnya. Bye-bye! Hey, udah pada kumpul semua kan? Kita olahraga yuk, cari keringat. Gue lagi dapet nih, kalau mau olahraga yang ada gue tembus lagi. Lu belum nyobain pembalut Avail ya? Itu loh pembalut herbal yang bersertifikat halal. Belum sih, emangnya apa sih kelebihannya dari pembalut biasa? Ada dong. Pertama, pembalutnya itu sudah bersertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Dan kedua, sudah terdaftar loh di Kementerian Kesehatan, jadi aman. Gak cuma itu aja, pembalut Avail ini membantu mengatasi nyeri pantai, mengatasi keputihan, dan membuat selesai kita jadi lebih teratur. Ini aku lagi pakai, nyaman banget dipakai. Wah, coba dong, aku penasaran nih. Nih, masih ini. Ntar kamu cobain ya. Oh, ini tuh rahasianya. Oke deh, aku bawa pulang dulu ya. Oke.
Wow, luar biasa ya. Biasa ya. Segmen tadi ya, Iya, luar ya. biasa. Ada demo-demo. Demo-demo. Nah, Ya, kali ini kita mau demo juga ya. Demo masak. Ya, demo masak. Kita Masak apa punya nih? bahan-bahan satu air Iya. putih. Kita bikin jus. Gel ya. Jus. Justru itu saya bingung nih. Saya mau buat apa? Bahannya pembalut soalnya. Iya, saya Kayaknya ini saya kalau kayak gini paham kayak juga. jus resep. Jus sirsa. Dari segmen yang tadi, Ya. ini membuat saya paham bahwa pembalut di luar sana ternyata ini dari bahan bekas ya, kertas Betul bekas, banget. betul kan dari kapas Iya, ya iya. ternyata ya. Saya baru tahu ya. Saya juga baru tahu. Akhirnya kita tahu ya. Iya, kita Apa tadi? sebagai kaum Kaum pria. laki-laki, kaum pria yang Iya, yang sangat merasa peduli. bahwa ini adalah sesuatu yang tidak layak Tabu, untuk tabu, kita tabu. bicarakan. Iya. yang tabu. Jadi mengerti juga. Mengerti. Ini Dari untuk bahan istri baku. kita, untuk anak kita Iya, benar. nanti berarti kita harus alihkan dengan pembalut yang lebih sehat. Betul. Nah, ini untuk Betul. bapak-bapak semuanya yang nonton di rumah. Jangan sudah lupa. tahu informasi ya, jangan lupa like dan subscribe. ini bukan ini promosi Iya. buat. Nah, saatnya kita bagi-bagi kuis aja lah. Iya, langsung bagi quiz. Semuanya sudah nonton Iya. dari awal Yes, hingga akhir betul. ya. Dokter Chandra sudah menjelaskan Betul. semuanya. Betul. Mbak Natali juga tadi Mbak Natali juga sudah sharing, ya udah bertanya. Dan tadi Sekarang sempat dengar itu Mbak Natali ternyata pengguna tahun 2013. dari 2013, udah 7 Betul tahun banget. sampai sekarang ya. Tadi kita baca di komen ada sekilas ada yang pakai dari tahun berapa, Pak? 1998. 1998. Nah, itu mohon maaf itu bukan Itu pakai pembalut apa toko soto? maaf, itu 1958 Rafael belum ada. Belum ada. Karena file pun di Ini- Malaysia baru pertama 2006 ya. Iya, 2006. dan di Indonesia baru muncul di 2008. Iya. 2008. Ya, kita langsung bagi-bagi kuis saja, bagi-bagi hadiah. Untuk Bagi-bagi kuis. teman-teman silakan like and share ya. Dan Dan kita like dan share kita akan ada 2 orang ya. Iya, yes. Dan kita ada 3 pertanyaan Ada juga. 3 pertanyaan lagi. Bisa lihat di kolom komentar. Mana? Ya. Bisa lihat ada di pin, sudah di pin di kolom komentar. Coba ada kita tiga lihat ya. pertanyaan. Sudah Langsung munculkan pertanyaan? dijawab aja. Langsung dijawab Nah, aja. tuh, sudah ada di kolom komentar. Pertanyaan yang pertama adalah sebutkan apa saja 3 varian dari produk FC Sanitary Pad. Sudah dijelaskan. Nah, ini udah ada juga di layar kaca Nah, iya itu dia. Dan Yang yang kedua. kedua, Sebutkan 3 kelebihan dari produk pembalut Avail. yes. Yang ketiga, Bagaimana kondisi pH yang baik untuk organ kewanitaan? Iya. nah itu 3 pertanyaan tadi. Yes, silakan jawab, Jawab. sebenar-benarnya. Kalau yang ikuti dari Dokter Chandra Dari tadi, awal ya. Pasti sudah jawab. Ya, pasti Sudah tahu. Sudah tahu. Langsung Iya. ketik di kolom komentar. ya. Langsung. Hari ini ketik. Langsung jawab. Nanti kita akan menang 3 orang ya. 5. 5 tambah yang share. Yang share 2, yang jawab 3. Jadi hadiahnya ada berapa sebenarnya? Hadiahnya ada 5. Oh, iya. Oke. Iya. Ini ada mau tambahan lagi nggak? Nggak ada. Ada. Ini Jus balonnya resep. Ini bagus jus ya. resep. Jus resep ya. Oke, karena bahannya meragukan untuk masak, jadi Jadi kita kita close tunda saja ya. Dia mau masaknya nanti aja ya. Nah, Oke, terima kasih. Terima kasih. sudah menyaksikan dari awal hingga akhir Akhir ya. iya. Tetap setia menemani dengan kita. Jangan Betul lupa banget. lagi tanggal 12 12 Desember. Jangan lupa, File Leadership Yeah. Award. Nah, jam itu- 1 siang. Jam Iya. 1 siang. Dan untuk nominator favorit sosial media Yes. tanggal 30 terakhir Betul. untuk like-nya ya. Iya, nah Jadi ini langsung ini kalau bisa share terus ya, Yes. tim saya juga udah bergerak ya kan. Iya kan kalau bisa like. Karena Yes. kenapa like itu sangat mempengaruhi. Karena like itu baik. Iya. Iya, Betul kan? karena Like itu baik. Bagus. Suka. Ya, oke. mungkin itu aja ya Mas Iya. Ardia, Mas Johan ya. Kita Terima pamit kasih undur banyak. diri ya, sampai ketemu di acara-acara berikutnya di acara live Facebook bersama kita juga Terima Iya. Sam dan sampai ketemu lagi. Dan terima kasih semua. Terima kasih. Bye-bye. Bye.